Anak panah itu datang dengan sangat tiba-tiba, dan dalam sekejap ia melintasi kehampaan yang tak berujung dan pegunungan serta sungai. Awalnya ia menuju langsung ke arah Fang Xing. Itu mematikan dan sulit untuk dihindari, tetapi reaksi Fang Xing tidak lambat. Seiring berjalannya waktu, fondasi besar yang dibawanya melalui terobosannya melalui tingkat ketiga kesengsaraan guntur juga terstimulasi. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya meningkat setiap hari. Sekarang bukan lagi saat ia hampir tertembak mati oleh 3 anak panah di pegunungan Tiangang. Ketika anak panah itu menyerbu area 1000 mil, ia sudah merasakan tanda peringatan. Dengan keterkejutan yang hebat di benaknya, ia terbang dalam sekejap, menyapu kehampaan, dan sosoknya berubah menjadi ratusan bayangan dalam sekejap. Ia melarikan diri ratusan kaki jauhnya dan jatuh ke tanah karena malu. Ledakan. Ketika dia mendarat, hal pertama yang dilakukannya adalah mengangkat tengkorak besar dan melindungi dirinya di dalamnya. Tuan penjara hati Cliff, otang pembawa sial kau. Fang Xing, yang bersembunyi di dalam tengkorak, tanpa sadar melompat-lompat dan mulai mengumpat dengan keras dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia begitu ketakutan hingga berkeringat dingin. Sekarang setelah dia mencapai tingkat ketiga penyeberangan kesengsaraan, berapa banyak orang di dunia yang dapat memaksanya ke dalam keadaan yang menyedihkan hanya dengan satu anak panah. Tanpa perlu berpikir panjang, Anda tahu siapa yang menembakkan anak panah ini. Penguasa area terlarang Prison Heartcliff di Laut Utara. Putra lelaki tua itu sendiri dibasmi olehku, tetapi dia selalu memikirkan balas dendam. Dia memanahku 3 kali berturut-turut di Gunung Tiangang, tetapi dihentikan oleh Raja Dewa Zhou dan dipaksa untuk bertahan hidup. Saat itu, lelaki tua itu berkata bahwa dia tidak akan membiarkanku pergi dan tidak akan pernah berhenti sampai dia mengambil nyawaku. Sebenarnya, dia selalu khawatir di dalam hatinya, takut panah jimat akan terbang keluar dan membasminya, jadi dia selalu waspada, dan dia telah sengaja atau tidak sengaja menggunakan metode mata hantu untuk menyembunyikan auranya dalam-dalam. Selama kurun waktu ini, aku tidak pernah lagi bertemu dengan panah jimat misterius itu. Kupikir setelah aku menggunakan teknik mata pelindung hantu, orang itu tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Namun, aku tidak menyangka bahwa dia juga menahan diri, menungguku untuk mengungkapkan kekurangannya. Anak panah itu sangat berbahaya. Kalau saja jaraknya hanya seujung rambut, hidupku pasti sudah hancur. Untungnya, reaksiku cukup cepat. Tidak peduli apapun, dia tetap menghindari anak panah itu, dan dia menghindarinya dengan kemampuannya sendiri. Fang Xing merasa sedikit bangga di dalam hatinya. Dia cemberut pada Bei Tian dan menoleh. Kemudian wajahnya berubah dan tubuhnya bergetar hebat. Saat berbalik, Zhao Hongying sedang duduk bersila di tanah, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Bahkan ada kegembiraan dan emosi di wajahnya yang membeku karena percakapan tadi. Namun semua emosi menjadi berat. Ada lubang di antara kedua alisnya, dan sebuah anak panah tertancap tepat di punggungnya, dan anak panah itu masih bergetar. Dia menghindari anak panah itu, namun anak panah itu mengenai Zhao Hongying yang tidak siap. Jiwa Zhao Hongying telah hilang, dan dia tampak seperti patung kayu. Setelah beberapa saat, angin bertiup dan tubuhnya mulai hancur berkeping-keping. Anak panah itu memiliki kekuatan yang terlalu besar. Itu mengambil semua vitalitas dan darahnya saat menembus tengkoraknya, mengubah tubuhnya menjadi cangkang yang benar-benar membusuk. Angin bertiup dan mengubahnya menjadi abu terbang, yang berhamburan kemana-mana. Raut wajah Fang Xing dipenuhi keraguan, kemudian dia menjadi amat kesal, bercampur amarah yang tak terkendali. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya, mencoba untuk menyendok sebagian abu yang mengambang di udara, tetapi pada saat ini, terdengar suara seperti menembus udara, dan anak panah lain datang dari ribuan mil jauhnya, dan mengenai tengkorak itu dengan suara bang, menjatuhkannya jauh, berguling dan terbang, dan menjatuhkannya sejauh 100 mil, tetapi ketika tengkorak itu berhenti, tengkorak itu masih utuh dan tidak terluka. Aku ingin melihat berapa banyak anak panah yang bisa kau hindari. Tampaknya dia juga tahu bahwa tidak mungkin dia bisa melakukan apapun. Di luar langit utara, seseorang mendengus dingin lalu terdiam. Fang Xing merangkak keluar dari tengkorak yang tertutup debu dan kotoran, masih tampak bingung. Rasanya seolah-olah lautan yang mengamuk tiba-tiba berkumpul di hatiku, dengan ombak besar bergulung-gulung dari waktu ke waktu, menciptakan tsunami yang mengguncang bumi. Tidak lama kemudian semua keheranan dan kesedihan itu berubah menjadi kemarahan yang tak berujung. Fang Xing menghentakkan kakinya ke tanah, dan seluruh tubuhnya terbang ke kehampaan bersama tengkorak besar itu. Kekuatan sihirnya berubah menjadi kekuatan ibel yang melonjak, dan bahkan membuat tengkorak itu menghasilkan api suram yang menyala dengan cahaya hijau. Di udara, tengkorak itu seperti matahari hijau. Tuan Prison Heartcliff, jika aku tidak menghabisi seluruh klanmu, aku akan menjadi cucumu. Kata-kata marah dan ceroboh yang diucapkan mengguncang langit dan bumi, bagaikan guntur yang menggelegar ke segala arah. Kali ini dia benar-benar marah.
Kematian Zhao Hongying merupakan kecelakaan sekaligus pukulan tak terduga bagi Lai. Berdengung. Saat dia berteriak, bola cahaya putih muncul dari kehampaan di sekitarnya. Secara samar, sosok manusia terlihat perlahan terbentuk di dalamnya. Sebelum sosok itu tumbuh sepenuhnya, sebuah suara tidak sabar keluar dari dalam apa yang terjadi. Biarkan orang-orang di Gunung Yuding melarikan diri dengan cepat sehingga kita dapat menempati gunung yang kosong ini. Orang itu mengejar kita dengan sangat cepat. Aku menggunakan semua kekuatanku untuk melarikan diri tetapi hanya membawanya kurang dari 10.000 mil jauhnya. Peledakan diri dari ramuan emas itu juga tidak melukainya. Kurasa dia akan segera berbalik dan kembali. Orang dalam bola cahaya putih ini secara alami adalah putri kecil Yao Qi. Awalnya, inilah yang telah didiskusikan olehnya dan Fang Xing. Fang Xing mengambil relik dari tubuhnya, lalu menciptakan avatar untuk mengikutinya, menciptakan ilusi bahwa dialah yang ada di awan, sehingga memikat keturunan negeri dongeng kecil untuk mengejarnya. Saat hendak mengejar, dia membiarkan putri kecil Yao Qi meledakkan ramuan emasnya, meninggalkannya dengan sia-sia. Fang Xing sendiri tetap di tempatnya, menghabisi Zhao Hongying dan kelompoknya, memetik buah-buahan mereka dengan mudah, membubarkan orang-orang di area terlarang, lalu menduduki gunung kosong ini. Bagaimanapun, dewa-dewa berkata bahwa dia akan menggunakan segala cara yang diperlukan, jadi jika dia menduduki kota kosong ini, itu dapat dianggap sebagai penyelesaian misi, bukan? Kami tidak menginginkan wilayah terlarang ini lagi. Fang Xing menjawab dengan suara berat, wajahnya penuh keganasan dan matanya bersinar. Ah, putri kecil Yao Qi tertegun sejenak, dan bertanya dengan cemas mengapa. Saya sudah punya tujuan baru. Fang Xing menjawab dengan suara yang dalam, lalu menariknya ke dalam tengkorak. Ia mengaktifkan kekuatan sihirnya, dan api hijau yang menyala di tengkorak itu tiba-tiba menjadi lebih kuat, menerangi bumi yang gelap dengan cahaya redup. Kemudian tengkorak itu berhenti di udara, dan segera berubah menjadi meteor dan memantul keluar, melarikan diri ribuan mil jauhnya, seperti meteor hijau, melarikan diri ke langit yang jauh. Setan, kamu mau pergi kemana? Namun, pada saat ini, seberkas cahaya ilahi terbang di atas. Itu adalah keturunan dari alam abadi kecil yang marah, Xiong Dao. Dia jelas tahu bahwa dia telah ditipu, dan sedang mengejar Ibel. Tanpa diduga, ketika dia hendak mengejar, suara kekuatan magis yang luar biasa, metode penghancuran diri ramuan emas tiba-tiba datang dari awan di depan, dan kemudian meledak dengan keras. Kekuatan yang luar biasa itu hampir melukai dirinya sendiri. Ledakan ini mengejutkannya. Siapakah yang menganggap penghancuran diri ramuan emas sebagai hal buruk? Yang lebih penting lagi, suara itu jelas-jelas suara wanita, dan sama sekali bukan suara setan. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Menyadari dirinya telah ditipu, penjahat itu segera bergegas kembali, tetapi yang dia lihat hanyalah kekacauan di sekitar Gunung Yuding. Semua master formasi telah tewas, pasukan telah ditinggalkan, bahkan jejak Zhao Hongying dan Changsun King Liu pun tidak dapat ditemukan. Adegan ini langsung membuat darahnya mengalir deras ke kepalanya, dan dia langsung menamparkan Fang Xing. Langit dipenuhi dengan cahaya ilahi biru dingin, seolah-olah lautan yang mengamuk telah turun dari langit, bergemuruh dan menyapu separuh langit dan berguling lurus ke arah tengkorak. Enyahlah, aku tidak punya waktu untuk bertarung denganmu. Fang Xing saat ini memasang wajah tegas, dan dia langsung menunggangi tengkorak itu untuk maju. Baru pada saat inilah kekuatan tengkorak yang dapat menghalangi panah dewa dari Lord of Prison Heartcliff terpantul. Itu hanyalah cangkang kura-kura yang tak terkalahkan yang menembus kekuatan telapak tangan penjahat itu, dan membuat lubang besar. Namun, tidak ada kerusakan pada tengkorak itu, dan tengkorak itu langsung menuju ke arah Gunung Fengchan di wilayah utara Sensu. Tak lama kemudian tengkorak itu berubah menjadi titik hijau kecil dan akhirnya menghilang. Ibel, tetaplah di sini. Keturunan alam abadi kecil itu meraung marah dan bergegas menghampiri, sambil mengutuk dan mengejarnya. Fang Xing mengabaikannya dan membiarkannya mengejarnya dari belakang sementara dia terus berjalan. Dengan tingkat kultivasi mereka dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk terbang, mereka hanya butuh 1 atau 2 jam untuk bergegas dari Gunung Kunlun ke wilayah utara Sensu. Selain itu, tingkat kultivasi mereka semua telah mencapai tingkat makhluk abadi yang tersebar, jadi setiap gerakan mereka hampir mengguncang bumi. Keturunan dari dunia makhluk abadi yang lebih rendah bahkan lebih ganas, dan mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka dalam setiap serangan, memicu fenomena surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka mendekati wilayah utara Sensu, mereka telah membuat banyak orang khawatir, yang bergegas ke udara untuk melihat. Raja Dewa Kecil Augu, keturunan Hades, Putra Dewa Malam, Pangeran keempat Changlanhai dan yang lainnya ada di antara mereka. Apa yang sedang terjadi? Melihat pemandangan ini, semua orang sedikit tertegun. Mereka seharusnya bergegas menyerang area penalti, jadi mengapa mereka kembali dengan cara yang aneh? Pewaris alam abadi kecil, Xiong Dao, tampak marah,
seolah-olah dia mengejar Fang Xing kembali. Namun Fang Xing begitu tenang, hanya duduk di tengkorak, membiarkan Xiong Dao memukulnya dengan telapak tangannya, tetapi dia tidak dapat melukainya sama sekali. Mereka semua ada di sini. Fang Xing mengangkat matanya dan memandang ke depan. Dengan gerakan indera spiritualnya, dia mengamati semua orang jenius yang datang. Aku setuju dengan syaratmu, Chang Lanhai. Apakah kau bersedia meminjamkanku pasukan untuk membersihkan daerah terlarang? Dialah orang pertama yang memandang pangeran keempat Chang Lanhai, suaranya rendah. Pangeran keempat Ao Kuang juga tercengang ketika mendengar ini, lalu mengangguk dan tertawa pelan, tentu saja bisa. Fang Xing menatap Raja Dewa Kecil Augu lagi dan berkata sambil tertawa pelan, Istana Tulang Hong Huang berutang budi padaku, jadi tidak berlebihan jika aku membantu mereka, kan? Raja Dewa Kecil Augu tahu bahwa dia sedang mengisyaratkannya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tersenyum tipis dan berkata, karena kamu telah memintaku, aku akan melayanimu. Fang Xing mengangguk dan menoleh untuk melihat. Di belakangnya, keturunan alam abadi kecil, Xiong Dao, dipenuhi amarah. Meskipun dia tidak lagi menyerang tengkorak yang tidak bisa dihancurkan, wajahnya muram. Dia jelas sedang memikirkan bagaimana menggunakan insiden ini untuk menuntut Fang Xing dan membuatnya membayarnya. Tanpa diduga, Fang Xing tiba-tiba menatapnya, dan suaranya bercampur dengan sikap mendominasi yang tidak bisa ditolak. Aku akan membantumu untuk naik ke tahta Raja Dewa, tetapi aku ingin kamu membantuku menghancurkan area terlarang terlebih dahulu, oke? Keturunan alam abadi kecil, Xiong Dao, jelas tertegun sejenak, lalu dia terkejut dan bahagia untuk waktu yang lama, dan berkata dengan suara yang dalam oke. Menghadapi tiga kekuatan Laut Changlan, Istana Tulang Hong Huang, dan alam abadi kecil, Fang Xing menggunakan metode yang paling langsung. Dia menarik tiga sekutu hanya dalam satu pertemuan. Setelah itu, dia tampak serius, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan dengan tiga pa, dia menyerang pangeran keempat Ao Kuang, Raja Dewa Kecil Augu, dan pewaris alam abadi kecil, Xiong Dao. Keturunan klan Hades, klan Tulang, putra Dewa klan Malam, dan yang lainnya di sekitarnya semua mengerutkan kening sebagai saksi, dan aliansi ofensif dan defensif yang sederhana ditentukan dengan mudah. Berapa banyak orang yang akan kau bantu? Sebuah tengkorak tergantung di udara. Fang Xing duduk bersila di dalamnya, melayang sedikit dan bertanya dengan suara rendah. Dalam satu hari satu malam, 300.000 prajurit Chang Lanhai dan bendera kuda dapat diserahkan kepadamu. Ao Kuang, pangeran keempat Chang Lanhai, adalah orang pertama yang berbicara, dan ekspresinya tampak sangat serius. Jika diperhatikan dengan ama, Anda dapat melihat senyum terpancar di matanya. Dia bahkan tidak bertanya kepada Fang Xing daerah terlarang mana yang ingin dia pinjam pasukan untuk diserang, dan dia tanpa basa-basi menyerahkan 300.000 prajurit Chang Lanhai. Dari senyum di matanya, tampaknya dia mendapat untung dengan meminjamkan begitu banyak pasukan kepada Fang Xing. Negeri peri kecilku juga dapat membantumu dengan segala kekuatannya. Kami memiliki 3.000 prajurit peri dan banyak ahli ramuan, formasi, dan senjata. Pewaris alam abadi kecil, Xiong Daoyi, berbicara dengan suara rendah. Dia telah mengejar sampai ke sini dan sangat marah, tetapi pada saat ini, dia benar-benar kembali normal dan memberikan dukungan penuhnya. Dia segera berjanji untuk mengirim 3.000 prajurit abadi. Orang harus tahu bahwa di setiap alam abadi kecil, hanya ada beberapa ribu orang yang berkultivasi, dan beberapa yang belum menyelesaikan kultivasi mereka dan tidak dapat berperang harus disingkirkan. 3.000 prajurit abadi ini benar-benar kekuatan yang kuat yang tidak boleh diremehkan. Mereka lebih dari jumlah total uang yang dia investasikan ketika mendukung Zhao Hongying dan Changsun Qingliu, dan dia hampir menghabiskan semua prajurit elit. Dalam hatinya, dia sungguh-sungguh menghargai janji Fang Xing. Sebelumnya, dia berencana untuk mendukung Zhao Hongying dan Changsun Qingliu karena dia tidak bisa memenangkan Fang Xing. Namun sekarang Ibel ini telah mengubah perilakunya dan memberinya harapan. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini, dia akan benar-benar bodoh. Bahkan Raja Dewa Kecil Augu dari Istana Tulang Purba pun berbicara dengan lembut, aku memiliki hampir 100 bawahan di bawah komandoku, siap untuk dikerahkan. Dari segi kuantitas, apa yang dikatakannya tentu saja paling sedikit, tetapi Fang Xing juga mengerti bahwa kekuatan keturunan prasejarah itu tirani, dan mereka tidak sebanding dengan pembudidaya biasa. Chang Lanhai memberinya 300.000 tentara dan kuda, dan dia tidak tahu prajurit udang dan jenderal kepiting macam apa mereka. Prajurit abadi kecil memberinya 3.000 prajurit abadi, yang mungkin sebagian besar adalah jindan, dan bahkan dicampur dengan jumlah bangunan fondasi yang tidak diketahui. Mungkin tidak banyak Yuanying, tetapi Istana Tulang Hong Huang ini, bahkan jika salah satu dari mereka dikeluarkan, akan memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan Yuanying. Dari segi kekuatan, ini juga merupakan investasi yang sangat besar. Baiklah, sudah cukup. Setelah hari dan malam itu,
kita akan resmi menuju tebing jantung penjara di Laut Utara. Fang Xing tidak samar-samar dan membuat keputusan hanya dengan satu kalimat. Apakah kau akan menyerang Prison Heartcliff? Kata-kata itu mengejutkan orang-orang dari partai itu, dan mereka semua tampak aneh. Mereka memahami niat Fang Xing untuk menyerang daerah terlarang, tetapi mereka hanya berpikir bahwa dia akan memilih untuk menyerang daerah terlarang dengan peringkat yang lebih rendah. Bagaimanapun, beberapa daerah terlarang kuat dan beberapa lemah. Yang lemah seperti Gunung Yuding. Jika bukan karena sisa-sisa gua abadi kuno, putra dewa manapun mungkin bisa menghancurkan mereka. Misalnya, selama mereka dapat menemukan jejak kura-kura raksasa yang melarikan diri ke laut, tidak akan sulit untuk mengirim pasukan untuk mengepung sarangnya. Ada juga beberapa daerah terlarang lainnya yang disebut daerah terlarang karena medannya yang unik. Tapi Prison Heartcliff berbeda. Di sanalah para guru yang tak tertandingi ditempatkan. Keturunan Feng Meng, penguasa tebing hati penjara, adalah makhluk yang dapat menembak dan membasmi orang dari jarak ribuan mil dan memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Raja Dewa. Bagi tuan seperti itu, jumlah prajurit dan kuda tidak lagi cukup untuk menutupi kesenjangan kekuatan antara dia dan dia. Bahkan jika Raja Dewa ingin menghancurkan daerah terlarangnya, dia harus membuat persiapan yang cukup dan memastikan keselamatannya sendiri dan stabilitas bagian belakang sebelum dia mempertaruhkan nyawanya untuk berduel dengannya. Bagaimanapun, ada lebih dari satu daerah terlarang. Meskipun tidak banyak master tersembunyi Tianyuan seperti Lord of the Prison Heartcliff, masih ada beberapa. God Lord harus waspada terhadap para penguasa daerah terlarang lainnya yang mengambil kesempatan untuk mengacaukannya ketika dia menyerang salah satu dari mereka. Sampai sekarang, daerah terlarang belum dihancurkan, dan inilah alasannya. Meskipun Ibel ini juga telah memasuki kesengsaraan, dia hanya seorang kultivator biasa dari kesengsaraan ketiga. Dia meminjam tentara dari beberapa pihak dan ingin menantang keberadaan di tingkat kesengsaraan yang tinggi. Bukankah ini hanya mencari kematian? Bisakah aku melawan Prisoner Escliff tanpa beberapa ide? Fang Xing melihat keraguan di hati orang-orang itu, mencibir, dan berkata, bagaimana aku bisa memanfaatkan kalian dengan mudah? Kalian bertiga orang menyebalkan, yang satu menginginkan barang-barangku, yang satu ingin membalas budiku, dan yang satu lagi ingin meminjam kekuatanku. Kalian semua sudah mengetahuinya dengan sangat baik, bagaimana mungkin itu mungkin tanpa membayar harganya. Sekarang aku akan mengatakan ini, bagaimanapun, akulah yang memimpin pasukan untuk menyerang tebing tahanan, dan akulah yang akan bertarung terlebih dahulu jika terjadi sesuatu. Kalian datang hanya untuk membantuku, seberapa besar risikonya. Pada akhirnya, dia mencibir jika kamu mengakui bahwa kamu takut pada tebing hati penjara, aku akan pergi dan bertarung sendiri, dan aliansi tadi akan dianggap tidak ada. Aku akan mengukir sebuah monumen di depan istana Shen Xiao dan mengatakan bahwa kamu takut pada orang menyebalkan tua itu. Saat dia benar-benar berkata akan pergi, yang lain sedikit terkejut dan mereka semua mencoba menghentikannya. Raja Dewa Kecil Augu baik-baik saja, tetapi Pangeran keempat Changlan Hai dan pewaris alam abadi kecil bertekad untuk mendapatkan janji Fang Xing. Bahkan jika Fang Xing tidak mengambil inisiatif untuk mengusulkannya, mereka mungkin harus berpikir untuk membayar sejumlah harga untuk mendapatkan persetujuan Fang Xing. Sekarang, kesempatan itu ada di depan mereka, dan mereka memperkirakan bahwa jika mereka tidak memanfaatkannya kali ini, orang menyebalkan kecil itu akan menyimpan dendam, dan mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bernegosiasi lagi. Mereka hanya dapat mengambil keputusan dan memutuskan untuk melakukan pertukaran ini, tetapi mereka juga memiliki beberapa perhitungan dalam pikiran mereka. Ketika serangan terhadap Prison Heartcliff datang, mereka tentu akan ikut menyerang. Jika Ibel benar-benar berniat menggunakan pasukan mereka untuk memenuhi lautan, mereka tentu akan maju untuk menghentikannya. Siapa tahu, Ibel mungkin menyerah karena kesulitannya, dan mereka akan mendapatkan keuntungan tanpa imbalan. Adapun Raja Dewa Kecil Augu, dia hanya percaya bahwa Fang Xing tidak akan dengan sengaja memakan orang-orang di istana tulang Hong Huang mereka. Setiap pihak memiliki rencana mereka sendiri, tetapi rencana untuk menyerang tebing jantung penjara telah selesai. Mereka sepakat untuk mengirim pasukan mereka dan berangkat ke tebing jantung penjara di Laut Utara pada malam hari keesokan harinya. Fang Xing terlalu malas untuk berbicara dengan mereka dan duduk di puncak gunung untuk mengatur napasnya. Dia masih duduk bersila di tengkorak untuk mencegah master tebing menembaknya dengan anak panah. Yang mengejutkannya, tepat ketika Pangeran keempat Changlan Hai dan pewaris alam abadi kecil pergi, beberapa orang mendatanginya dan menatapnya sambil tersenyum. Jika kamu ingin kentut, lakukan sekarang. Fang Xing melirik putra Dewa Klan Malam dan yang lainnya dan berkata dengan tidak sabar. Kalimat ini mengubah ekspresi putra Dewa Klan Malam dan keturunan klan dunia bawah yang baru saja berkumpul. Dengan identitas mereka, mereka hanya berada di urutan kedua setelah Raja Dewa dan berstatus bangsawan. Biasanya, keturunan dunia peri kecil akan menundukkan kepala tanpa sadar ketika mereka melihat mereka,
dan para penguasa dunia peri kecil dan yang lainnya bahkan lebih gemetar ketakutan ketika mereka melihat mereka, dan menganggap diri mereka sebagai budak. Ini adalah pertama kalinya mereka dimarahi seperti ini oleh para pembudidaya manusia. Namun anehnya, mereka tidak marah. Meskipun wajah mereka tampak muram, mereka tetap menahan amarah mereka. Tai Yuan, keturunan klan Hades, yang berdiri dan menatap Fang Xing sambil tersenyum, berkata, Dewa Tongtian ingin menyerang tebing hati penjara, yang menempati urutan ketiga di antara 9 area terlarang. Lalu apa? Fang Xing memutar matanya dan melirik mereka. Tidak apa-apa, kami semua bekerja untuk pengadilan ilahi dan ingin membantu Anda. Putra Dewa Klan Malam tersenyum tipis dan berbicara. Fang Xing sedikit terkejut dan menatap ke arah mereka dengan waspada. Haha, bahkan dewa-dewa berkata bahwa apa yang disebut daerah terlarang itu menyebalkan seperti penyakit sawi. Sebagai orang suci yang lebih rendah dari klan dewa, bagaimana mungkin kita tidak ikut merasakan kekhawatiran dewa-dewa? Jika kalian menyerang daerah terlarang yang lemah itu, kami tidak tertarik. Namun, tebing hati penjara sepadan dengan usaha kami. Tentu saja, kami tidak akan bersaing dengan kalian untuk mendapatkan pujian, kami hanya ingin membantu kalian. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Tai Yuan, keturunan klan Hades, berkata demikian dengan tenang, wajahnya muram dan pikiran aslinya tidak terlihat. Fang Xing terlalu malas untuk memperhatikan, dia hanya tertawa dan berkata, jika kamu ingin ikut bersenang-senang, datang saja, tapi jangan membuat masalah lagi. Para dewa tersenyum dan pergi untuk mengerahkan pasukan mereka. Fang Xing tidak tahu apa yang sedang mereka rencanakan, jadi dia mengabaikan mereka dan terus menutup matanya dan mengatur napasnya. Hari ini ditakdirkan tidak akan damai, semua kekuatan besar telah mengerahkan pasukan dan jenderal mereka, dan situasinya sudah bergejolak sebelum fajar. Laut Changlan, alam abadi kecil, Istana Tulang Hong Huang, Istana Raja Dewa Jeoyu, Istana Raja Dewa Yong'an, dan bahkan Istana Raja Dewa Abadi semuanya menunjukkan tanda-tanda pengerahan pasukan dalam skala besar. Beberapa kultivator manusia yang berpengetahuan luas semuanya terkejut, dan mengirim orang untuk menanyakan berita tersebut. Untuk sesaat, mereka berpikir bahwa para dewa akhirnya kehilangan kesabaran dan berencana untuk menyerang Tanah Suci. Namun, setelah mengetahui kebenarannya, mereka semua dipenuhi dengan kebencian. Itu setan lagi. Ternyata Ibel yang telah menyerah kepada para dewa telah menciptakan pemandangan seperti itu, dan ia mengoordinasikan pasukannya dan berbaris menuju Laut Utara dengan cara yang perkasa. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang diam-diam mengutuk Fang Xing, tetapi mereka juga terkejut sesaat. Beberapa orang mendesah bahwa tanpa menyadarinya, Ibel kecil itu telah memperoleh kemampuan seperti itu. Ketika dia bergerak, seluruh dunia terkejut. 300.000 prajurit dan kuda Changlanhai telah berkumpul di laut, dan bendera komando ada di sini. 3.000 prajurit abadi dari 12 alam abadi kecil siap berangkat. Ini bendera komando. Lebih dari 100 prajurit elit dari Aula Tulang Hong Huang siap berangkat kapan saja. Hehe, aku akan memimpin 300 pengikut Raja Dewa 9 Neter untuk membantu Jenderal Tongtian. Saya memimpin 400 prajurit di bawah komando Raja Dewa Kegelapan Abadi untuk membantu Jenderal Dewa Tongtian. 100 elit suku Wugu ada di sini, dan kami ingin ikut bersenang-senang bersama Anda. Ketika matahari terbenam pada hari kedua, di luar Gunung Fengchan, di awan dan di langit, para dewa jenius semuanya berteriak keras dengan momentum yang luar biasa. Fang Xing akhirnya membuka matanya, mengeluarkan raungan panjang, dan bergegas ke awan tinggi bersama putri kecil Yao Qi. Dia mengangkat tangannya untuk mengambil spanduk yang dilemparkan oleh Laut Changlan, alam abadi kecil, dan Istana Tulang Hong Huang. Dia melirik ketiga putra dewa dari klan Tulang, klan Malam, dan klan Dunia Bawah yang siap berangkat. Tiba-tiba, nyala api menyala di tengkorak, dan berubah menjadi seberkas cahaya ilahi dan terbang ke utara. Suara itu menggulung. Tuan Prison Heartcliff, aku di sini untuk membalas dendam padamu. Tebing jantung penjara Beihai terletak di ujung utara Tianyuan, terpisah dari wilayah utara Shenzhou oleh lautan luas tak berujung. Changlanhai mengaku menguasai 4 lautan, tetapi kekuasaannya bahkan tidak dapat mencapai sini, karena untuk lautan, wilayah paling utara ini sudah merupakan wilayah laut yang liar, tak terkendali, dan menurut legenda, wilayah laut ini pernah melahirkan ras yang kuat seperti Kunpeng. Dari segi kekuatan dan reputasi, mereka tidak kalah dengan klan naga. Karena itu, Changlanhai tidak berpikir untuk benar-benar menggabungkan wilayah laut ini ke dalam yurisdiksinya sendiri. Bagaimanapun, meskipun klan Kunpeng telah pindah seperti Yao Qi kuno, dikatakan bahwa masih ada anggota klan di dunia. Tebing hati penjara terletak di daerah laut ini. Jika dilihat dari jauh, tebing ini menjulang setinggi ribuan kaki dan mencapai langit. Seluruh tebing terbuat dari batu hitam aneh, yang membuat air laut di sekitarnya tampak hitam pekat. Sekilas, tebing ini tampak suram dan tak bernyawa.
Tebing jantung penjara telah berdiri sendiri di seberang lautan selama jutaan tahun, dilupakan oleh dunia. Namun kini, tebing jantung penjara yang tampak sepi dan sunyi selamanya, telah menyambut beberapa pasukan besar yang mendekat. Ledakan, awan gelap bergulung-gulung dari langit yang jauh, menghalangi matahari dan membuat orang-orang merasa tercekik. Di depan awan gelap itu ada tengkorak yang terbakar dengan api hijau. Dengan aura jahat yang tak terlukiskan, tengkorak itu terbang dari langit yang jauh dan melayang di atas selatan Prison Heart Cliff. Dari tengkorak itu, terdengar suara yang mendominasi dan arogan Tuan Prison Heart Cliff, keluarlah dan matilah. Wow, terdengar suara ombak menghantam dari bawah. Di laut, deretan ombak bersisik ikan yang tak berujung menumpuk di depan dan belakang. Di dalam air, samar-samar terlihat prajurit udang dan jenderal kepiting memegang tombak dan pedang. Mereka mengenakan baju besi berat dan tampak agung dan mendominasi. Mereka berdesakan maju dalam kerumunan yang padat, dipenuhi keagungan kuda besi dan pedang. Mereka langsung menekan hingga 100 kaki di depan tebing jantung penjara, lalu menghentikan formasi militer mereka dan menatap ke depan dengan bangga. Di langit, awan gelap yang besar membentang di belakang tengkorak. Ketika awan itu menghilang, sekelompok prajurit abadi terungkap. Mereka semua adalah kultivator yang mengenakan jubah kuno. Mereka mengendalikan pedang terbang dan senjata ajaib dan terbang ke langit. Meskipun mereka tidak teanisir dengan rapi seperti pasukan monster laut di bawah dan memiliki aura kasual seperti para kultivator itu, masing-masing dari mereka jauh lebih kuat daripada prajurit monster di bawah. Mereka memenuhi area kehampaan yang luas dan jumlahnya tidak kurang dari 3.000. Mereka bahkan lebih ganas daripada pasukan monster laut. Mengaum, awan gelap itu tiba-tiba pecah, dan satu persatu monster besar dan ganas terbang keluar. Masing-masing sebesar bukit, dan tubuh mereka tampak terbuat dari baja halus. Mereka terbang ke kedua sisi pasukan, dengan mata dan tatapan yang ganas. Jumlah mereka hanya sekitar 100, tetapi rasanya seolah-olah langit pun tertutup. Angin aneh yang diaduk oleh sayap mereka menghantam laut, menyebabkan gelombang besar. Tai Yuan, Jenderal Dewa di bawah Komando Putra 9 Netherworld, ada di sini untuk membantu. Teriakan keras lainnya terdengar di kejauhan, dan sekelompok prajurit dan kuda muncul di langit di belakang. Di depan mereka ada seorang pria yang mengenakan baju besi emas gelap dan tongkat hitam besar. Dia memegang sabit besar di tangannya dan menunggangi monster raksasa bermata 4 dan bertanduk 1. Di belakangnya ada awan emas yang menyilaukan. Di bawah awan yang mengambang, samar-samar orang bisa melihat pasukan besar berdiri dengan hikmat di balik awan. Putra kembar Raja Dewa Kegelapan Abadi ada di sini untuk membantu. Di seberang Tai Yuan, terdengar teriakan keras di langit malam di sisi lain. Orang-orang dengan mata tajam dapat melihat sepasang sayap besar tiba-tiba menyebar di langit malam, membawa energi ibel yang mengerikan dan berayun ke depan dengan kekuatan tak terbatas. Namun, kelompok kuda militer itu tampaknya memiliki kemampuan alami untuk bersembunyi di malam hari, dan mustahil untuk melihat mereka dengan jelas. Di belakang kedua pasukan ini, masih ada pasukan prajurit, yang dipimpin oleh Po Feng, putra klan tulang. Dia tidak bersuara, tetapi datang ke sini dengan prajuritnya, dan ditempatkan di daerah laut yang tenang, menatap dingin ke depan. Pasukan sungguhan sedang mendekat. Kekuatan dan keperkasaan tentara ini begitu dahsyat hingga membuat orang-orang ketakutan. Belum lagi tekanan yang dibawa oleh pasukan-pasukan itu, hanya para pemimpin pasukan itu saja yang semuanya adalah para ahli yang tak tertandingi yang telah memasuki alam kesengsaraan. Dengan kekuatan sekuat itu, jika ditempatkan di Tianyuan sebelum kedatangan para dewa, itu mungkin akan cukup untuk menghadapi keluarga-keluarga kuno di wilayah tengah Shenzhou secara langsung. Jika tidak ada orang suci yang campur tangan, saya khawatir sebagai akibat dari konfrontasi langsung ini, keluarga-keluarga kuno mungkin tidak dapat memperoleh banyak keuntungan. Anakku, kamu berani. Saat pasukan itu terus maju, suara suram akhirnya terdengar dari dalam tebing jantung penjara. Klan Pengmeng Tebing Hati Penjaraku terisolasi di luar negeri. Tidak peduli para dewa sebelum surga penyegelan, atau para orang suci dan keluarga bangsawan setelah surga penyegelan, mereka semua meremehkan untuk bergaul dengan kita karena kemunafikan mereka, dan bahkan tidak mau menyebut kita. Klanku telah dilupakan oleh dunia. Namun, tidak peduli siapapun itu, mereka tidak pernah berani meremehkan tebing hati penjaraku. Para orang suci menyiapkan formasi besar dan menarik peti mati misterius di langit. Mereka harus mengirim orang untuk mengirim surat kepadaku. Setelah aku memohon kepada mereka dan berjanji untuk tidak ikut campur, mereka menyiapkan formasi besar. Laut Changlan, yang dikenal sebagai tempat memerintah ribuan klan laut, tidak berani menginjakkan kaki di daerah ini. Ketika dia berbicara, suaranya seakan menggerakkan fenomena langit, dan pusaran air mulai muncul di kekosongan di atas tebing. Anakku, kau sangat berani. Kau tidak hanya melupakan asal-usulmu dan bergabung dengan klan dewa, tetapi kau juga berani membasmi anakku.
Kau bahkan tidak menungguku untuk membalas dendam padamu. Aku heran di mana kau mengumpulkan gerombolan seperti itu. Kau berani menyerbu wilayah utara, berbicara dengan liar, dan menyerang klanku. Ada nada penghinaan dan kesombongan dalam suaranya, yang membuat orang merasa marah dan tertekan. Istana Tulang Hong Huang, alam abadi kecil, Laut Changlan, dan bahkan pasukan di bawah komando beberapa dewa utama, seperti Istana Raja Dewa Zhouyu, Istana Raja Dewa Yong'an, dan Istana Raja Dewa Abadi, sebenarnya dianggap olehnya sebagai gerombolan. Dapat dilihat bahwa dia sangat menghargai dirinya sendiri. Dan tuduhannya terhadap Fang Xing tidak dapat berkata-kata. Tidak peduli apa, para pengkhianat itu tidak cukup percaya diri. Namun, Fang Xing hanya memiliki wajah muram dan tidak banyak bicara. Putranya juga dipukuli sampai mati olehnya karena dia berkolusi dengan Taiyuan, keturunan klan Nether, terlebih dahulu. Itu tidak adil. Orang tua itu tampaknya tidak menyadari situasi tersebut dan malah menganggap putranya sebagai pahlawan manusia yang penuh semangat. Namun, dia terlalu malas untuk menjelaskan pertanyaan ini. Jika Tuan Fang ingin menghancurkan area terlarang ini, maka dia harus menghancurkannya. Tidak perlu mencari alasan lain. Hahaha, fakta bahwa sampah sepertimu bisa muncul di ras manusia berarti akhir sudah dekat. Hari ini, aku ingin melihat seberapa mampunya kamu, ibel kecil yang dikenal sebagai sampah nomor 1 di dunia dan orang jahat nomor 1 di Tianyuan, berani menyerang tebing hati penjaraku. Makhluk di tebing jantung penjara menjadi semakin marah saat dia berbicara, dan pada akhirnya, suaranya tiba-tiba meninggi ke titik tertinggi. Pada saat yang sama, dengan suara whoosh, sebuah anak panah melesat keluar dari tebing hitam. Ledakan. Di kekosongan di puncak tebing, awan besar yang telah berputar-putar dan berkumpul untuk waktu yang lama tiba-tiba turun pada saat ini, dan benar-benar membentuk rune besar. Kemudian secara bertahap berubah menjadi gumpalan, semuanya terbang menuju anak panah. Akhirnya, kekuatan rune besar yang hampir bisa menutupi seluruh langit melekat pada anak panah tanpa jejak yang tersisa. Kemudian rune yang menyilaukan bersinar pada anak panah, bersinar seperti matahari, meredupkan langit. Siulan tajam yang cukup tajam untuk merobek laut terdengar, dan anak panah itu tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Panahan menembak matahari, seni memanah matahari yang diwariskan dari zaman kuno. Meskipun leluhur klan Peng Meng tidak mempelajari teknik memanah secara lengkap dan dipenjara di Laut Utara, teknik memanah yang tidak lengkap ini diwariskan. Meski belum lengkap, namun jangan sampai siapapun meremehkan kekuatannya. Bagaimanapun, itu adalah warisan dari orang suci yang pernah melepaskan anak panah dan menghancurkan 9 matahari di angkasa luar. Hati-hati, saat anak panah itu muncul di udara, wajah pangeran keempat Changlan Hai dan bahkan pewaris alam abadi kecil, Xiong Dao, berubah drastis dan meneriakkan peringatan. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Alasan mereka mengirim pasukan adalah untuk mengandalkan kekuatan Fang Xing, dan mereka enggan membiarkannya mati di sini. Wah, tepat saat suara mereka berakhir, anak panah itu telah mengenai tengkorak, seolah-olah matahari telah meledak secara langsung. Di depan tengkorak itu, lautan api yang mengerikan muncul. Itu adalah kekuatan tak terbatas yang terkandung dalam anak panah, yang dimasukkan ke dalam tengkorak pada saat ini, untuk menghancurkan tengkorak dan Fang Xing di dalam tengkorak itu bersama-sama. Tengkorak ini telah memblokir panah penembak matahari 2 kali, tetapi bagaimanapun juga, mereka berada puluhan juta mil jauhnya. Ini adalah pertama kalinya mereka begitu dekat. Bisakah itu dipertahankan? Semua orang merasa berdebar kencang dan mereka melihat dengan ngeri. Kalau benar-benar ada pasukan besar yang mendekat, ibel ini pasti sudah tertembak panah sampai mati sebelum mereka sempat menyerang, dan mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan besar. Kerja bagus. Tepat ketika mereka masing-masing dipenuhi dengan kekhawatiran, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari lautan api, dan kemudian di lautan api yang tak berujung, 3 sabuk peri ungu muncul dan melayang tinggi di udara, bergoyang di udara dengan energi peri yang halus. Pada saat yang sama, di atas tengkorak, tingkat energi meningkat dengan mantap, dan kekuatannya meningkat beberapa kali dalam sekejap. Api hijau juga meledak, dan didorong kembali dengan cepat oleh api, tetapi mereka hanya mundur kurang dari 100 kaki sebelum mereka berhenti tiba-tiba, menelan lautan api di sekitarnya. Tingkat kesengsaraan ketiga, keturunan ganas dari dunia peri kecil yang melihat pemandangan ini, matanya tiba-tiba menjadi dingin, setengah senang dan setengah sedih. Meskipun dia sudah samar-samar menebak tingkat kultivasi Fang Xing, dia masih tidak dapat mempercayainya sampai dia melihat 3 sabuk abadi dengan matanya sendiri. Saya memiliki 12 master alam untuk menyempurnakan fondasi saya. Ketika saya baru berusia 300 tahun, saya melewati tingkat kelima dari kesengsaraan guntur. Mereka menyebut saya sebagai keajaiban nomor 1 dari umat manusia. Namun, ibel ini tidak memiliki kesempatan besar ini. Ia harus mengandalkan latihannya sendiri. Sekarang, usianya kurang dari setengah abad, tetapi ia telah mencapai tingkat ketiga dari kesengsaraan guntur.
Sungguh menyebalkan. Jika ia diberi lebih banyak waktu, siapa yang tahu seberapa jauh ia akan tumbuh. Untungnya, dia sekarang dimanfaatkan olehku. Titik titik titik. Tapi setelah aku menggunakannya, aku tidak bisa membiarkannya tinggal. Pada saat ini, tengkorak itu mundur 100 kaki dan berhenti, sepenuhnya menahan anak panah itu. Dia tidak terluka sama sekali, dia juga tidak tertembak ratusan mil jauhnya oleh anak panah seperti sebelumnya, yang menyebabkan dia dalam keadaan kacau balau. Suara Fang Xing jelas sedikit bersemangat, haha, aku telah selamat dari 3 kesengsaraan guntur, dan aku memiliki fondasi yang hebat. Setiap hari yang berlalu, aku semakin memahami kekuatan bertahan dari kesengsaraan, dan kekuatanku meningkat. Dengan tengkorak yang berharga ini, aku dapat melindungi diriku sendiri. Kau tidak dapat menyakitiku. Di tengah tawa itu, api hijau dari tengkorak itu berkobar, tapi kau tidak bisa menyakitiku, tapi aku akan membasmimu. Laut Changlan, alam abadi kecil, istana tulang Hong Huang, semua pasukan patuhi perintahku, serang area terlarang dan serang ke tebing jantung penjara. Semua makhluk hidup, semuanya, bahkan tak menyisakan sehelai rumput pun. Kita akan bertarung sekarang. Setelah Fang Xing terkena anak panah, dia melambaikan tangannya dan dengan tidak bertanggung jawab mengatakan bahwa dia ingin menyerang tebing hati penjara. Baik itu Pangeran Keempat Changlan Hai, jalan jahat dari dunia peri kecil, Raja Dewa Kecil dari Balai Tulang Hong Huang, dan yang lainnya, mereka semua merasa bahwa itu agak keterlaluan. Itu seperti pasukan besar yang menyipitkan mata dan melambaikan tangannya tanpa memperhatikan formasi musuh ketika kedua pasukan saling berhadapan dan berkata basmi mereka semua. Namun, beberapa orang saling memandang dan tetap tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Bagaimanapun, mereka berbeda dari Tai Yuan, Po Feng, Suang Sheng, dan yang lainnya. Orang-orang itu datang untuk membantu dan mengendalikan pasukan mereka sendiri, sementara mereka bertiga langsung meminjamkan pasukan kepada Fang Xing. Berbicara secara logis, Fang Xing dapat secara langsung memerintahkan bawahan mereka, dan mereka hanya dapat menyatakan perlawanan pada saat kritis. Sekarang jelas bukan saatnya untuk menyatakan penolakan, kita hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Ledakan. Setelah menerima perintah Fang Xing, para prajurit monster laut di bawah, para prajurit abadi, dan para makhluk kuno di atas semuanya maju bersama. Kekuatannya tidak besar, tetapi saya khawatir dengan batasan-batasan tersembunyi. Namun Fang Xing tertawa terbahak-bahak saat ini, lalu terbang ke atas tengkorak itu. Jangan panik, anak-anak, lihat saja apa yang kulakukan dengan benderaku. Setelah mengatakan itu, pria itu berdiri di dalam tengkorak dan perlahan-lahan mengaktifkan kekuatan sihirnya. Putri kecil Yao Qi, yang berada di dalam tengkorak bersamanya, memegang bendera komando dan bersiap. Kekuatan sihir Fang Xing perlahan-lahan aktif, tetapi orang luar tidak dapat merasakan pengaruh kekuatan sihir di tubuhnya. Mereka hanya merasakan bahwa matanya semakin terang dan terang. Rune yang tak berujung tampak muncul di matanya, bergulir dan bergulir. Tatapannya seperti zat, melintasi kehampaan yang tak berujung, menemukan semua kebenaran, dan dengan dingin menyapu dari kiri ke kanan. Hancurkan ilusi dan carilah kebenaran, para dewa dan Ibel Yin dan yang akan muncul di dunia. Setelah beberapa tarikan napas, suara berat Fang Xing tiba-tiba terdengar, bagaikan gemuruh guntur. Posisi Kun di barat laut, level terlarang 4, hancurkan terumbu karang, hancurkan mata air gelap. Posisi Sun Utara, 3 tingkat larangan, hancurkan ikan perunggu, dan buat biduk utara. Ada batu aneh di dasar laut sedalam 100 kaki. Batu itu menghancurkan posisi Qian dan membalikkannya 3 kali. Petik 2, petik 2. Petik 2, petik 2. Selama beberapa saat, suaranya terus-menerus, mengeluarkan perintah yang tak terhitung banyaknya. Ketika para dewa mendengar perintah ini, mereka bingung dan sama sekali tidak mengerti artinya. Namun, ketika keturunan negeri dongeng kecil yang ahli dalam seni formasi mendengarnya, mereka terkejut dan menatap Fang Xing dengan tidak percaya. Apa yang telah dia ungkapkan saat ini adalah semua batasan dan formasi tersembunyi di sekitar tebing hati penjara. Batasan dan formasi seperti itu hampir merupakan tindakan pertahanan yang dibuat di sekitar gerbang gunung atau tempat suci setiap sekte Tao. Jika mereka ingin menyerang tebing hati penjara, mereka hampir pasti akan menderita kerugian besar dari batasan ini. Bahkan dengan kemampuan mereka, akan memakan waktu yang sangat lama untuk mengidentifikasi dan memecahkan batasan-batasan ini. Dan pada saat ini, Fang Xing benar-benar mengungkapkannya dengan santai, seolah-olah dia sedang menggambarkan lintasan operasi lingkaran sihirnya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah Ibel ini sebenarnya adalah ahli formasi yang tersembunyi? Kirimkan pasukan dari alam abadi kecil, ikuti bendera komandoku, dan singkirkan batasan-batasan. Putri kecil Yao Qi, yang berada di dalam tengkorak bersama Fang Xing, juga memiliki ekspresi serius di wajahnya saat ini.
Dia melambaikan tangannya dan melemparkan lebih dari selusin bendera komando, yang berkibar di atas laut. Tempat yang mereka tunjuk adalah tempat di mana batasan yang telah dilanggar Fang Xing berada. Janji, ketika sekelompok prajurit abadi melihat bendera komando, mereka tidak berani ragu. Dengan teriakan, mereka semua bergegas maju, beberapa dalam kelompok 10, beberapa dalam kelompok 100, dan masing-masing bergegas ke posisi yang berbeda mengikuti bendera komando. Mereka awalnya adalah prajurit abadi yang diciptakan oleh alam abadi kecil, dan mereka memiliki keterampilan yang unik. Sekarang dengan teriakan Fang Xing untuk mematahkan batasan tersebut, dan putri kecil Yao Qi memberi perintah dan mengarahkan gerakan mereka dengan bendera komando, mereka segera menjadi tertib, dan semua bergegas ke arah bendera komando, beberapa dengan master formasi mendorong, beberapa dengan master jimat menyelidiki, dan beberapa dengan tukang reparasi pertempuran bertahan, dengan cepat dan mantap. Prajurit klan laut, maju bersama. Bertempur saat bendera dikibarkan, mundur saat bendera diturunkan. Putri kecil Yao Qi sekali lagi mengangkat bendera besar, yaitu bendera maling Angkatan Laut Changlan, dan mengibarkannya tinggi di udara. Basmi, 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 sebanyak 300.000 prajurit klan laut dan kuda di bawahnya berteriak serempak dan maju terus. Ombak bergulung-gulung seperti air pasang, menghantam pantai yang berbatu. Dibandingkan dengan prajurit abadi dari alam abadi kecil, prajurit klan laut lebih mudah dikendalikan. Lagi pula, metode pelatihan prajurit di Laut Changlan semuanya dipelajari dari ras manusia. Mereka menekankan pada pelaksanaan perintah dan memiliki disiplin militer yang ketat. Mereka dapat melatih pasukan yang kuat dengan monster laut dengan kekuatan yang berbeda-beda, mengandalkan kekuatan militer. Ras primordial, kelilingi tebing hati tahanan dan patuhi perintahku. Putri kecil Yao Qi berteriak untuk ketiga kalinya, memanggil roh, dan secara pribadi memerintahkan ratusan keturunan istana tulang Hong Huang di udara. Mengaum, spesies yang masih hidup itu telah lama menerima perintah dari Raja Dewa Kecil Augu, dan mematuhi perintah di tengkorak itu. Ketika mereka mendengar kata-kata putri kecil Yao Qi, mereka semua melebarkan sayap dan terbang keluar. Mereka seperti bukit-bukit kecil yang menutupi langit dan matahari, dan mereka dengan erat mengelilingi tebing hati penjara. Mereka mengepakkan sayap mereka yang besar, dan tidak segera bergegas menuju tebing hati penjara tanpa menerima perintah, tetapi tekanan yang mereka berikan sangat mengerikan. Apakah dia benar-benar ingin menyerang Prison Heartcliff secara langsung? Pengaturan Fang Xing mengejutkan orang-orang di sekitarnya yang memiliki motif tersembunyi. Tidak ada masalah dengan pengerahan pasukan ini dan penerbitan perintah, dan bahkan dapat dikatakan sangat formal. Mampu mengerahkan ketiga pasukan yang sama sekali berbeda ini dan menempatkan mereka dengan tertib sudah patut dipuji. Namun masalahnya adalah itu terlalu formal. Mereka bertanya-tanya dalam hati mereka apakah Fang Xing berani meminjam pasukan dari mereka dan menyerang tebing hati penjara dengan penuh percaya diri dan telah memiliki beberapa trik untuk menghadapi penguasa tebing hati penjara. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa dia hanya dengan jujur mengerahkan pasukannya untuk menyerang, mereka sedikit bingung. Ledakan, tepat ketika mereka merasa sangat terkejut, pertempuran sudah berlangsung dengan stabil. 3.000 prajurit abadi dari dunia abadi kecil itu memang elit yang diciptakan oleh dunia abadi kecil itu. Di bawah bimbingan bendera komando, mereka dengan mudah menerobos batasan dan formasi gelap yang didirikan di sekitar tebing hati penjara, dan membersihkan area laut. Kemudian, putri kecil Yao Qi melambaikan spanduk dengan wajah dingin dan berteriak, serang. Wah wah wah, para prajurit Changlan Hai yang tadinya perlahan maju dari bawah menerima perintah bendera dan tiba-tiba mempercepat langkah. Satu persatu, mereka melompat ke udara, menyelam ke dasar laut, atau menginjak air laut, bergemuruh menuju tebing hati penjara. Melihat dari atas, itu sungguh mengerikan. 300.000 prajurit Ibel adalah jumlah yang sangat besar sehingga mereka hampir memenuhi seluruh permukaan laut. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka tampak aneh, memegang pedang dan senjata, berteriak dan membasmi, serta melompat-lompat menuju tebing hati penjara. Itu sungguh mengerikan. Mengaum, novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Makhluk-makhluk purba yang telah mengamati mereka dengan penuh nafsu tidak dapat lagi menahan diri, dan sedikitnya 20 dari mereka bergegas keluar dan menerkam tebing jantung penjara. 20 makhluk ini melanggar perintah militer, dan Putri Yao Qi tidak mengizinkan mereka menyerang sama sekali. Fang Xing di dalam tengkorak melihat pemandangan ini dan ekspresinya berubah sesaat, tetapi dia segera merasa lega. Kecuali keluarga kerajaan, spesies yang tersisa di dunia prasejarah tidak terlalu spiritual, jadi mustahil mengharapkan mereka untuk sepenuhnya mematuhi perintah militer. Jadi kau benar-benar ingin menyerang tebing hati penjaraku. Pasukan itu bergegas maju, dan pertempuran akan segera terjadi. Suara penguasa penjara Heartcliff akhirnya terdengar lagi. Ada juga sedikit keanehan dalam suaranya,
dan jelas bahwa dia tidak menduga Fang Xing akan menggunakan serangan frontal. Sebenarnya, idenya mirip dengan para jenius klan dewa. Mereka mengira Fang Xing punya beberapa trik tersembunyi, jadi setelah gagal membasmi Fang Xing dengan satu anak panah, dia telah mengamatinya secara diam-diam, mencoba mencegah tipu daya Ibel, tetapi dia malah menghadapi serangan langsung. Haha, tebing hati penjaraku telah berdiri di Laut Utara selama puluhan juta tahun. Apakah kau pikir kau dapat menyerang kami hanya dengan sekelompok orang sepertimu? Saat pasukan itu terus maju, suara penguasa tebing hati penjara berangsur-angsur berubah dingin bahkan jika seorang suci datang, dia tidak akan berani membuat pernyataan yang begitu berani. Ledakan, mengikuti suaranya, sebuah bendera tiba-tiba berkibar dari tebing hati penjara yang hitam, seperti payung besar, dan menyebar di udara dengan suara keras. Bendera itu tertiup angin laut, dan itu adalah karakter tahanan yang besar. Pada saat yang sama, di daerah laut yang gelap di sekitar tebing hati penjara, gelombang yang mengguncang bumi tiba-tiba bergulung, setinggi 100 kaki, dan puluhan tentakel besar terentang darinya, bergoyang ke kiri dan ke kanan dengan raungan yang dalam, menyapu bersih para prajurit Ibel satu persatu. Semua roh laut, patuhi perintahku. Siapapun yang berani mendekati tebing hati tahanan akan mati. Saat suara tahanan tebing terdengar, ombak besar muncul di segala arah di sekitar tahanan tebing, dan kemudian tentakel yang mengerikan menyapu, bergemuruh dan menyapu ke segala arah. Mereka ternyata adalah 4 monster laut besar yang telah dibesarkan oleh tahanan tebing untuk entah berapa lama. Tubuh mereka sebesar gunung, dan kekuatan mereka dapat menggulung kembali laut. Mereka seperti 4 dewa jahat, dengan kuat melindungi tebing hitam besar di belakang mereka. Pengikut Mongol, bentuklah pasukan dan ajari mereka seni memanah. Saat perintah kedua berbunyi, titik-titik hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melompat keluar dari tengah tebing hati penjara. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka sebenarnya adalah para biksu yang memegang anak panah, dengan burung-burung aneh dengan bulu putih dan paruh hitam di bawah kaki mereka. Itu tampak seperti kerumunan besar, setidaknya 1000 orang. Mereka tidak bergegas keluar, tetapi hanya berputar-putar di langit di atas tebing hati penjara. Namun, anak panah yang sangat tajam melesat keluar dari tangan mereka. Panah jimat itu sangat licik, akurat, dan tajam. Tidak seorang pun tahu berapa banyak prajurit dan jenderal Ibel yang tewas karenanya. Bahkan makhluk primitif yang berlari kencang menuju tebing jantung penjara pun terkena anak panah yang menembus kepalanya dan terjatuh sambil meratap. Perang telah dimulai, tetapi Fang Xing, yang bersembunyi di dalam tengkorak dan memimpin pasukan, telah menjadi pendiam. Dia hanya duduk bersila dan memandang dengan acuh tak acuh ke medan perang yang semakin tragis di depannya, seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia hanya diam-diam menonton. Dan di dalam tebing jantung penjara, ada 2 pasang tatapan mata muram yang menatapnya. Dia dan penguasa penjara Heartcliff tampak seperti 2 orang yang tidak ikut campur dalam masalah ini saat ini, hanya menonton dengan tenang. Jika kita terus berjuang seperti ini, kita hanya akan mengirim orang-orang kita untuk dibantai oleh musuh. Tidak ada harapan untuk menerobos tebing jantung penjara. Fang Xing begitu tenang, tetapi Xiong Dao, pewaris alam abadi kecil, dan pangeran keempat Changlan Hai menjadi sedikit cemas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Meskipun Fang Xing mengaktifkan cermin dewa dan Ibel Yin Yang dan melihat melalui batasan yang rapat dan formasi gelap di laut dan kehampaan di sekitar tebing jantung penjara, sehingga terhindar dari tahap tragis menyerang area terlarang di awal di mana ia harus membayar dengan nyawanya, korban tetap tidak dapat dihindari setelah pertempuran ofensif dan defensif yang sesungguhnya dimulai, dan itu menjadi semakin intens dan sulit dihentikan. Para prajurit dan kuda dari semua pasukan menderita banyak korban. Meskipun Prison Heartcliff adalah klan yang terlupakan, itu adalah warisan yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Bagaimana bisa begitu mudah dipatahkan? Keempat roh laut di samping tebing itu semuanya adalah monster raksasa berbakat dari zaman kuno. Garis keturunan mereka mirip dengan spesies kuno. Mereka semua adalah ras yang terlahir dengan kekuatan yang dahsyat. Tubuh mereka sangat besar dan tak terlukiskan. Saya khawatir tubuh Raja Dewa Kecil Augu, yang sebesar bukit, seperti burung pipit jika dibandingkan dengan mereka. Tubuh yang terekspos di atas laut tingginya lebih dari 100 kaki, belum lagi yang mengintai di dasar laut. Yang lebih mengerikan lagi adalah tentakel mereka panjangnya ratusan kaki dan memiliki kekuatan tak terbatas. Mereka hampir menjungkir-balikan sungai dan laut. Semua prajurit monster laut Changlan yang mendekat terhempas mundur oleh tentakel mereka yang menari liar, dan hancur berkeping-keping atau ditelan oleh mereka dan menjadi santapan mereka. Para prajurit laut yang padat itu menyerang selama hampir 1 batang dupa, tetapi hanya meninggalkan sejumlah besar mayat. Bahkan lebih dari selusin spesies purba yang kekuatannya tidak kalah dengan Nas Chen Sol biasa tersapu dan tercabik-cabik oleh monster laut raksasa, meratap dan mati di air laut yang gelap. Spesies purba lainnya juga ketakutan oleh kekuatan ganas monster laut raksasa.
Mereka mengepakkan sayap mereka dari jauh, meraung ketakutan, tetapi tidak berani maju untuk membalaskan dendam rekan mereka yang telah mati. Di sisi lain, itu adalah pertempuran antara keturunan suku Mongolia dan prajurit abadi dari alam abadi kecil. Dengan 4 roh laut yang menjaga mereka, mustahil bagi prajurit abadi dari alam abadi kecil untuk bergegas ke tebing hati penjara dengan mudah. Mereka hanya bisa menggunakan pedang terbang dan senjata ajaib untuk menyerang dari jarak jauh. Tetapi ketika menyangkut seni serangan jarak jauh, bagaimana mungkin pedang terbang mereka, yang secara khusus dibuat untuk pertempuran jarak dekat, dibandingkan dengan panah jimat keturunan suku Mongolia. Kau tidak bisa memukulku, tapi aku bisa memukulmu. Para prajurit abadi dari dunia peri kecil itu pasti sangat tertekan. Dengan setiap putaran panah jimat terbang dari keturunan Mongolia, sejumlah besar prajurit abadi jatuh ke laut dan dihancurkan dan dibantai. Mari kita juga dorong spesies primitif yang tersisa ke atas. Menghadapi kebrutalan medan perang, Fang Xing, yang duduk bersila di tengkorak, memiliki ekspresi tenang, bahkan acuh tak acuh. Dia terlalu malas untuk melihat, dan tidak peduli dengan korban prajuritnya sendiri. Dia hanya menonton dengan tenang untuk sementara waktu, dan ketika dia merasa bahwa serangannya akan runtuh, dia memberi perintah samar, sesantai melempar beberapa koin. Putri kecil Yaochi mengangguk dan hendak melambaikan bendera, memerintahkan keturunan yang tersisa dari zaman kuno untuk menyerang. Cukup. Tiba-tiba, beberapa suara gemuruh terdengar di sekitar tengkorak itu, dan beberapa sosok muncul di sekitar tengkorak itu. Pewaris alam abadi kecil, Xiong Dao, Pangeran keempat Changlanhai, Raja Dewa Kecil Aogu dari Istana Tulang Purba, dan bahkan pewaris Hades, Tai Yuan, dan Dewa Kembar Klan Malam, semuanya berkumpul dan menatap Fang Xing di tengkorak dengan mata yang dalam. Ekspresi mereka begitu serius sehingga putri kecil Yao Qi tertegun sejenak. Dia tidak berani menawarkan bendera komando di tangannya, tetapi hanya menundukkan kepalanya untuk melihat Fang Xing. Korbannya terlalu banyak. Ini bukan solusi. Apakah Anda ingin memenuhi wilayah laut ini dengan nyawa manusia? Keturunan alam abadi kecil, Xiong Dao, adalah orang pertama yang berbicara, tampak sangat kesal. Jika kita bisa menembus tebing hati penjara dengan mengorbankan nyawa anak-anak, maka itu bagus. Namun, intinya adalah, melihat situasi saat ini, bahkan jika kita mengorbankan lebih banyak nyawa, itu tidak akan membantu sama sekali. Saudara Fang Xing, apakah kamu benar-benar akan terus berjuang seperti ini? Ao Kuang, Pangeran keempat Changlanhai, juga tersenyum pahit dan berkata sambil mendesah. Melihat ekspresi mereka, mereka semua merasa sedikit tertekan. Bagaimanapun, korbannya adalah anak buah mereka sendiri. Bagaimanapun, para prajurit ini dipinjam oleh Fang Xing. Mereka tidak merasa sedih, tidak peduli berapa banyak yang tewas. Bagi mereka, satu kematian berkurang berarti satu kematian berkurang. Ini juga alasan mengapa mereka mengikutinya. Begitu mereka melihat ada yang tidak beres, mereka akan menghentikannya, jangan sampai Fang Xing mengacaukan kehidupan anak buah mereka. Sekarang setelah mereka merasa ada yang tidak beres, mereka tidak langsung menarik anak buah mereka, tetapi datang untuk membujuk Fang Xing terlebih dahulu. Dalam arti tertentu, mereka sudah cukup memberi Fang Xing muka. Jenderal Tong Tian, karena kami telah setuju untuk meminjamkan pasukan kami tidak akan ragu untuk mengorbankan salah satu dari mereka. Namun, kami harus mengutamakan situasi secara keseluruhan. Jika ada harapan untuk menyerang Prison Heartcliff, kami tentu akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Namun, melihat situasi saat ini, tidak peduli berapa banyak nyawa yang hilang, tidak ada artinya untuk terus berjuang. Itu hanya akan menambah korban anak-anak kita. Saya harap Anda akan mempertimbangkannya dengan saksama. Bahkan Raja Dewa Kecil Aogu, yang selama ini terdiam, tak kuasa menahan diri untuk angkat bicara guna membujuk mereka. Jika kita membicarakannya, di antara korban dari semua pihak, Istana Tulang Hong Huang mereka memiliki yang paling sedikit, dan sejumlah besar relik Hong Huang telah dikerahkan di pinggiran oleh Fang Xing. Kecuali beberapa yang tidak mematuhi perintah dan keluar tanpa izin, tidak ada korban dalam skala besar, dan kekuatan mereka telah dipertahankan. Bujukan mereka sudah bijaksana, hanya mengisyaratkan bahwa Fang Xing tidak bisa melawan arus, tetapi Fang Xing tiba-tiba menjadi marah. Kalian semua pikir aku tidak bisa menghancurkan tebing tahanan ini. Matanya berkilat tajam, dan dia menggertakkan giginya dengan keras. Kalian semua pikir aku hanya bertahan. Kemarahan yang tiba-tiba ini mengejutkan Raja Dewa Kecil Aogu dan yang lainnya, dan mereka mengerutkan kening dengan erat. Kapan aku pernah gagal dalam segala hal yang telah kulakukan? Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, kapan aku pernah ditekan oleh orang lain dan tidak bisa mengangkat kepalaku? Orang menyebalkan tua ini telah menatapku, membuatku tidak bisa makan atau tidur nyenyak. Hari ini aku harus menghancurkan tebing penjaranya. Fang Xing menjadi semakin marah saat berbicara, dengan dua mata yang gila. Bahkan putri kecil Yao Qi tampak takut padanya. Dia mengangkat tangannya untuk menghiburnya,
tetapi dia menepis tangannya dan menggeram, kalian semua telah membuat perjanjian denganku, tetapi kalian tidak mau bekerja keras, dan kalian enggan membiarkan orang-orang kalian mati. Kalau begitu aku akan melakukannya sendiri, dan biarkan kalian melihat. Ledakan. Setelah berkata demikian, matanya benar-benar terbuka dan dia menyerang dengan marah. Tengkorak yang terbakar dengan api hijau itu tiba-tiba meledak menjadi api, seperti matahari kecil. Ia berhenti di udara, lalu tiba-tiba melaju kencang, melesat maju seperti meteor. Kekuatannya begitu kuat sehingga tampaknya memiliki kekuatan untuk merobek langit dan membelah bumi. Hampir dalam sekejap mata, ia melesat ke roh laut yang menghadapinya, dan kemudian cahaya ilahi di tengkorak itu melonjak maju. Raksasa prasejarah itu jelas juga terkejut, dan tanpa sadar mengulurkan 4 atau 5 tentakel tebal untuk menamparnya. Namun, tengkorak itu berisi kekuatan sihir Fang Xing, yang begitu kuat sehingga memantulkan semua tentakel dengan suara keras. Kemudian kekuatan sihir Fang Xing yang mengerikan itu keluar dan langsung memotong tubuh raksasa prasejarah itu menjadi 2 bagian. Ia menyerang dengan penuh amarah, dan hanya dengan satu serangan, ia melukai roh laut yang bagaikan ibel ganas itu dengan parah. Kekuatan ini menyebabkan seluruh medan perang menjadi terhenti, dan banyak sekali mata yang menatap dengan terkejut. Fang Xing tidak berhenti sejenak, dan api hijau di tengkorak itu bangkit lagi, menyerbu langsung ke arah roh laut lainnya. Apakah dia gila? Di belakang Fang Xing, Tai Yuan, keturunan klan Nether, juga terkejut olehnya dan berkata sambil mengerutkan kening. Haha, ibel ini memiliki reputasi yang sangat besar, tetapi hari ini kita melihat bahwa dia seperti ini, hanya dengan sedikit kekuatan kasar. Di masa lalu, dia mengandalkan kepintarannya untuk mendapatkan banyak keuntungan, tetapi dalam serangan frontal semacam ini, dia tidak berdaya. Selain mengambil nyawa orang lain, dia hanya dapat mengandalkan keberaniannya untuk bertarung, tetapi apa gunanya? Bagaimana itu dapat menguntungkan situasi secara keseluruhan? Ada seseorang di sampingnya yang tertawa dingin, tidak menyembunyikan penghinaan dalam kata-katanya. Itu tidak lain adalah Po Feng, putra Dewa Klan Tulang. Dia benar-benar terlihat bodoh dengan melakukan ini. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Bahkan Xiong Dao, keturunan alam abadi kecil, tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara, tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya mengabaikan situasi secara keseluruhan hanya karena kemarahan sesaat, dan mencoba membalikkan seluruh situasi pertempuran dengan kekuatan sendiri, ini hanyalah omong kosong kekanak-kanakan. Orang-orang di sekitar, termasuk Pangeran Keempat Laut Changlan, putra kembar klan malam dan lainnya, semuanya menggelengkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Fang Xing sekarang murka dan menyerang dengan marah, yang memang tampak kekanak-kanakan. Perlu diketahui bahwa roh-roh laut yang menjaga tebing jantung penjara, meskipun mereka terlahir dengan garis keturunan yang kuat dan tak terkalahkan oleh prajurit monster laut Changlan, prajurit abadi dari alam abadi kecil, dan bahkan peninggalan prasejarah biasa, namun mereka tidak begitu kuat hingga bisa diperhatikan oleh para jenius yang memiliki kekuatan untuk mengatasi kesengsaraan. Siapapun yang menyerang dapat membasmi roh-roh laut itu, tetapi alasan mereka tidak menyerang adalah karena mereka tidak ingin membuat marah keberadaan di tebing jantung penjara dan mengintensifkan seluruh situasi pertempuran. Prajurit melawan prajurit, jenderal melawan jenderal. Mereka tentu bisa membasmi roh-roh laut itu, tetapi jika penguasa Prison Heartcliff mengambil tindakan, dia juga bisa mengancam mereka. Lagi pula, mereka tidak memiliki tengkorak Fang Xing yang dapat menghalangi panah dewa dari Master Tebing Hati Penjara. Haha, baguslah dia bertindak. Pertarungan sengit ini akhirnya bisa berakhir. Ini juga akan memberinya pelajaran. Di tengah keheningan, Pangeran Keempat Changlan Hai tersenyum pahit dan membuat pernyataan. Semua orang mengangguk diam-diam, kecuali Raja Dewa Muda Ogu, yang matanya sedikit berbinar saat dia melihat punggung Fang Xing, tampak penuh harap. Sungguh, Fang Xing melukai satu roh laut dengan kecepatan kilat, lalu menyerbu ke arah roh laut kedua dengan ganas. Namun sebelum dia bisa menyerang roh laut kedua, sebuah teriakan dingin terdengar dari tebing jantung penjara. Kalian sudah kehabisan akal, apakah kalian ingin bertarung sampai mati? Mengikuti suara tersebut, sebuah anak panah jimat bergema di langit dan melesat keluar dari tebing. Tepat ketika Fang Xing hendak bertabrakan dengan roh laut kedua, panah jimat itu mengenai tengkorak dengan keras terlebih dahulu. Panah jimat itu berisi kekuatan ilahi yang mengerikan. Meskipun tidak menghancurkan tengkorak Fang Xing, namun kekuatannya berubah menjadi sangat mengerikan. Dengan satu pukulan, ia menjatuhkan Fang Xing lebih dari 100 kaki. Aku tidak akan menyerah sampai aku berhasil menembus tebing jantung penjara hari ini. Fang Xing tampaknya sudah gila, menunggangi tengkorak itu lagi dan menyerbu ke depan, bertekad untuk bertarung sampai mati. Betapa tidak tahu malunya. Di dalam tebing jantung penjara, anak panah jimat kedua melesat keluar, sekali lagi mendorong Fang Xing mundur beberapa ratus kaki. Bahkan jika tahanan tebing tidak dapat memecahkan tengkorak dan membasmi Fang Xing, akan mudah baginya untuk mundur.
Dia memang gila, dan kita tidak bisa ikut gila bersamanya, tarik pasukan kita. Menyaksikan Fang Xing menyerbu ke depan lagi, dan dipaksa mundur lagi dan lagi, pewaris alam abadi kecil, Dao yang ganas, tak dapat menahan diri untuk mendesah dalam suara rendah. Ketika serangan menemui jalan buntu, mustahil bagi pasukan dari Laut Changlan, alam abadi kecil, dan bahkan istana tulang Hong Huang untuk menang dan menerobos pengaturan tebing hati penjara. Kecuali Pangeran Keempat Ao Kuang, pewaris alam abadi kecil Xiong Dao, dan yang lainnya juga mengambil tindakan, akan mungkin untuk membasmi keempat roh laut dalam satu gerakan dan berhasil menyerang tebing hati penjara. Namun, meskipun mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya, mereka tidak berani mengambil tindakan, karena ada seorang master tebing hati penjara dengan kekuatan tak terduga yang menjaga tebing. Siapa yang berani meremehkan panah ajaibnya, dan siapa yang berani mengujinya saat ini? Dalam situasi ini, kecuali ada trik tak terduga yang dapat menerobos pertahanan Prison Heartcliff dengan satu gerakan, makin lama pertempuran berlangsung, makin tidak menguntungkan jadinya. Lagi pula, dalam pertempuran penyerangan, Qiuxinya lah yang berada di posisi unggul, dan merekalah yang telah membayar harganya dalam bentuk nyawa. Saat ini, jika tidak ada pengaturan lain, mundur adalah satu-satunya pilihan. Semua orang di lapangan melihat ini dan mengusulkan untuk mundur, tetapi Fang Xing tampak gila. Dia tidak peduli dan bergegas maju seperti orang gila, seolah-olah dia tidak mau menerima hasil ini. Penguasa tebing hati penjara membalasnya dengan panah demi panah seperti kucing yang bermain dengan tikus, menekannya dengan erat. Namun, dia tampak tidak mau menerima hasil ini dan masih bergegas maju dengan gigi terkatup. Dia sudah kehilangan akal sehatnya. Pikiran ini muncul di benak setiap orang, lalu mereka memutuskan untuk menarik pasukannya terlebih dahulu. Lagi pula, pasukan mereka sedang dikonsumsi setiap saat, dan nyawa manusia menjadi taruhannya, dan hal ini tidak dapat ditunda. Kawan-kawan, situasi pertempuran tidak menguntungkan, silakan mundur dan atur ulang. Pewaris alam abadi kecil, Xiong Dao, adalah orang pertama yang mempersembahkan bendera komando. Berbeda dari yang diberikannya kepada Fang Xing, bendera ini berwarna ungu dan disulam dengan bintang-bintang. Begitu dikibarkan ke udara, cahaya ungu meledak di antara langit dan bumi dan mengalir melalui kehampaan. Para prajurit abadi alam abadi kecil yang berjuang keras di garis depan, merasa malu tetapi tidak berani mundur, segera merasa seolah-olah mereka telah diampuni. Tidak ada yang peduli dengan Fang Xing, komandan yang bertempur di garis depan, dan mereka segera mengambil tindakan pencegahan yang ketat, maju selangkah demi selangkah, membuat garis pertahanan, dan mundur ke belakang. Sebuah celah besar tiba-tiba muncul di medan perang. Yang mulia, mundur. Melihat hal ini, Raja Dewa Ogu yang masih muda tampak tidak mau ketinggalan, dan segera memberi perintah dengan keras, lalu melantunkan mantra dengan suara rendah. Suaranya panjang dan bertahan lama, mengguncang seluruh area. Makhluk primitif yang tidak terlalu spiritual, ganas, kasar, namun tidak terkendali itu mendengar perintah kerajaan, dan segera mengubah penampilan mereka, menyelipkan ekor mereka di antara kaki mereka, menarik kembali keganasan mereka, dan terbang kembali ke arah Raja Dewa Ogu yang masih muda tanpa menoleh ke belakang, menjadi sangat patuh. Yah, tidak peduli apa, aku sudah meminjam pasukan ini, hanya saja kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Pangeran Keempat Changlan Hai yang melihat ini, menghela napas, menggelengkan kepala, lalu melambaikan tangannya. 300.000 monster laut di bawah, yang jumlahnya paling banyak tetapi juga menderita korban paling banyak, segera menyampaikan perintah ke garis depan, lalu tim-tim kecil perlahan-lahan menarik serangan dan pertahanan mereka, dengan garis depan mundur terlebih dahulu dan garis belakang menutupi garis belakang, dan pasukan mundur ke garis belakang dengan tertib. Adapun keturunan dunia bawah lainnya, Tai Yuan, putra Dewa Klan Tulang, Po Feng, dan putra Dewa Klan Malam, Suang Seng, mereka tidak pernah mengirim pasukan apapun. Mereka hanya datang ke sini untuk membangun momentum. Jika situasinya bagus, mereka akan menyerang bersama. Jika situasinya buruk, mereka hanya akan menonton dari pinggir lapangan. Saat ini, mereka tidak berniat mengirim pasukan apapun. Mereka bahkan memanggil mata-mata mereka. Medan perang yang besar menjadi kosong saat ini. Hanya satu orang yang masih berjuang keras. Fang Xing tampaknya benar-benar gila. Jelas tidak ada prajurit yang tersedia di sekitarnya, tetapi dia masih terus maju dengan putus asa. Pada saat ini, tahanan tebing tidak perlu mengambil tindakan. 4 roh laut yang tersisa dan hampir 1.000 tentara Mongolia semuanya telah membidiknya. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya dan tentakel besar terus-menerus menghantam tengkorak besar itu, membuat Fang Xing merasa seperti sedang berada dalam badai. Serangannya telah sepenuhnya diblokir. Dia dipukuli oleh seluruh tahanan tebing. Dari waktu ke waktu, tawa mengejek dari tentara Mongolia di tebing dan jeritan burung-burung aneh dapat terdengar di kehampaan. Suasananya menyedihkan. Haha, dengan kemampuanmu yang kecil saja, kau pikir kau bisa menyerang orang Mongoliaku?
Lebih baik menyerah segera, mungkin kita bisa menyelamatkan muka. Ibel kecil, kamu sangat terkenal, tetapi aku tidak menyangka kamu seorang pengecut. Apakah kamu punya nyali untuk keluar dan bertarung? Anak panah yang tak terhitung jumlahnya menghujaninya. Fang Xing terperangkap di dalam tengkorak. Meskipun dia tidak terluka, dia tampak sangat marah. Hari ini, aku tidak akan kembali sampai aku menerobos tebing jantung penjara. Dia mengumpulkan semua kekuatan ilahinya sekali lagi dan bergegas maju dengan gemuruh. Sayangnya, sebelum dia mencapai 100 kaki dari tebing hati penjara, dia terkena panah ilahi dan terlempar mundur ratusan kaki. Di tebing hati penjara, tawa keras segera pecah, dan kerumunan hampir kegirangan. Baiklah, siapa di antara kita yang harus pergi dan membujuknya? Di belakang, Xiong Dao dan yang lainnya, pewaris alam abadi kecil, juga mengerutkan kening ketika mereka melihat penampilan Fang Xing. Mereka semua melihat bahwa Fang Xing sedang melakukan pekerjaan yang tidak berguna saat ini. Keengganannya untuk mengakui bahwa dia telah gagal total benar-benar membuat pusing. Pada titik ini, apa gunanya bertarung? Jika bukan karena perlindungan tengkorak itu, dia akan mati di sini bahkan jika dia memiliki 10 nyawa. Sekarang, bahkan jika dia bersembunyi di tengkorak itu dan tidak ada yang bisa menyakitinya, dia terus maju. Selain menjadi bahan tertawaan, tampaknya itu tidak berguna. Oh, dengan sifat pemarahnya, siapa yang bisa membujuknya? Raja Dewa Muda Ogu tertawa tak berdaya, tetapi matanya sedikit berbinar saat dia diam-diam memperhitungkan kesempatan itu. Anak ini benar-benar hanya sebuah nama tanpa arti. Apakah dia tidak punya kekuatan untuk menahan diri? Putra kembar klan malam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, mata mereka sedikit menghina, seolah-olah mereka telah melebih-lebihkan Fang Xing di masa lalu. Dalam hal kekuatan, mereka sudah satu langkah lebih tinggi dari Fang Xing. Di mata mereka, mustahil bagi manusia muda manapun untuk dapat bersaing dengan mereka. Bagaimanapun, meskipun mereka adalah orang-orang muda, mereka semua adalah makhluk dari klan dewa yang telah hidup entah berapa lama. Satu-satunya yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan mereka dalam hal kekuatan adalah beberapa kultivator manusia yang telah mencapai tingkat abadi tingkat tinggi. Sebelumnya, mereka menghargai Fang Xing hanya karena reputasinya dan kemampuan luar biasa yang dikabarkan menjadi miliknya. Tetapi sekarang tampaknya dia begitu tidak tahu konsekuensinya, jadi rumor itu pasti salah. Lupakan saja, biarkan saja. Jika dia kehilangan nyawanya karena kecerobohan, itu semua salahnya sendiri. Tai Yuan, keturunan klan Hades, tampaknya memiliki sikap yang sama. Dia mengatakan sesuatu dengan dingin dan terlalu malas untuk peduli. Po Feng, putra klan tulang, yang mendengar percakapan itu. Dia menonton lelucon itu dengan dingin, tetapi hatinya sedikit tergerak, seolah-olah dia menyadari sesuatu. Dia menatap tajam ke arah Fang Xing, yang membasmi semua orang di bawah perlindungan tengkorak itu, lalu mengedipkan mata ke arah Raja Dewa Muda Ogu. Keduanya bergerak sedikit lebih jauh dari yang lain, lalu Po Feng menatap Raja Dewa Muda Ogu sambil setengah tersenyum, dan berbisik, Raja Dewa kecil, tengkorak itu kebal dan dapat menahan apapun. Itu benar-benar harta karun yang tak terbayangkan. Raja Dewa Muda Ogu jelas sedikit linglung, memikirkan Fang Xing di lapangan. Dia sedikit tercengang ketika mendengar kata-kata itu, dan tersenyum tak berdaya. Itu adalah sisa-sisa seorang senior dari klan Hong Huang saya, tetapi dia memeras mereka dan menggunakannya sebagai senjata ajaib. Haha, Ibel itu, mengandalkan statusnya sebagai dewa penguasa, tidak patuh hukum dan sombong. Pertama, dia memeras tengkorak leluhur balai tulang Hong Huang, dan sekarang dia diam-diam mengancam Yang Mulia, meminta Anda untuk mengirim pasukan untuk membantunya. Pada akhirnya, dia membawa pasukan balai tulang Hong Huang untuk ditambahkan ke laut. Itu benar-benar tak tertahankan. Sebagai orang luar, saya merasa bahwa balai tulang Hong Huang tidak layak. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk melakukan ini? Po Feng, anak baptis klan tulang, tertawa dingin dengan tatapan tidak bersahabat. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Raja Dewa Kecil Augu sedikit tertegun, seolah tak menyangka dia akan berkata seperti itu. Namun pikirkanlah, memang benar, Istana Tulang Hong Huang dan Fang Xing memiliki kontrak rahasia dan bekerja sama satu sama lain, tetapi di permukaan, mereka memiliki dendam. Di satu sisi, Istana Tulang Hong Huang lah yang menangkap Fang Xing, jadi dia terpaksa melayani klan dewa, dan Istana Tulang Hong Huang awalnya berencana untuk menyerahkannya kepada Raja Dewa Abadi dari klan Tulang, tetapi dia melarikan diri karena warisan metode orang suci. Oleh karena itu, di permukaan, semua orang berpikir bahwa Ibel diam-diam membenci Istana Tulang Hong Huang, dan Istana Tulang Hong Huang tidak ingin menyinggung perasaannya dan telah berusaha memperbaiki hubungan. Sayangnya, sejujurnya, kami di Aula Tulang Hong Huang juga tidak berdaya. Raja Dewa Muda Ogu menyadari hal ini, hatinya sedikit tergerak,
dan dia sengaja mendesah, berkata kami baru saja berada di pengadilan dewa, dan kami tidak dipercaya. Kami secara alami berjalan di atas es tipis saat melakukan sesuatu, dan kami tidak ingin membuat musuh. Sebelum datang ke Gunung Fengchan untuk bertemu dewa-dewa, ayahku memperingatkanku bahwa Ibel telah menawarkan metode orang suci kepada dewa-dewa, dan telah menarik perhatian dewa-dewa, dan bahwa dia cukup mampu, dan tidak seorang pun tahu apakah dia benar-benar akan berhasil. Dia menyuruhku bekerja keras untuk memperbaiki hubungannya, agar tidak menciptakan musuh yang begitu kuat bagi istana Tulang Honghuang. Tetapi Yang Mulia Po Feng juga melihatnya, dan kami memberinya kompensasi apapun yang dimintanya, dan kami memberinya prajurit, tetapi dia tampaknya masih menyimpan dendam. Haha, orang ini berpikiran sempit dan pendendam. Mengapa Balai Tulang Honghuang melakukan hal-hal yang tidak berguna ini? Putra baptis suku tulang, Po Feng, mencibir dengan suara rendah daripada memperbaiki hubungan dengannya, akan lebih baik jika. Ketika dia berkata demikian, sorot matanya berubah tajam dan dia menatap lekat-lekat ke arah Raja Dewa Kecil Augu. Raja Dewa Muda Augu langsung terkejut dan merendahkan suaranya sambil berkata, dia adalah seseorang yang telah menarik perhatian Dewa tertinggi. Putra Dewa Klan Tulang Po Feng mencibir dan berkata, justru karena dia adalah Jenderal Dewa Emas Ungu yang ditunjuk oleh Dewa Penguasa sendiri, aku, Istana Raja Dewa Abadi, tidak bisa begitu saja membasminya secara langsung. Namun, bagaimana jika kita tidak bergerak dan dia tewas dalam formasi pertempuran yang menyerang area terlarang? Mata Raja Dewa Muda Augu bergerak sedikit, dan dia melihat ke arah Putra Dewa Klan Tulang, Po Feng. Mata Po Feng berkilat tajam, dan dia berbisik, aku adalah keturunan Klan Tulang. Eksplorasi darah dan dagingku jauh melampaui ras manusia. Aku dapat melihat sekilas bahwa meskipun Ibel menggunakan tengkorak itu sebagai senjata ajaib, tengkorak itu tidak ada hubungannya dengan dia. Sebaliknya, tengkorak itu memiliki kekuatan penarik darah dengan Yang Mulia. Sekarang, tebing hati tahanan tidak dapat melakukan apapun dengan tengkorak itu dan tidak dapat menyakitinya, tetapi jika tebakanku benar, Yang Mulia Augu, sebagai keturunan keluarga kerajaan Istana Tulang Honghuang, seharusnya dapat mengambil kembali tengkorak itu, kan? Kebetulan sekali, Raja Dewa Muda Augu tidak dapat menahan senyum getir di dalam hatinya, tetapi dia tetap tenang di permukaan dan mengangguk, berkata, tentu saja bisa, tapi... Po Feng sangat gembira saat mendengar ini, dan langsung berkata, Yang Mulia tidak perlu benar-benar menariknya kembali, cukup pukul dia hingga kepalanya hancur untuk sementara. Tahanan tebing membencinya sampai ke tulang, jadi bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan emas ini? Haha, di mata orang lain, Ibel itu baru saja bertarung dalam waktu lama dan melakukan kesalahan dan jatuh dari lingkaran pertahanan. Siapa yang akan berpikir untuk pergi ke tempat lain? Ini, Raja Dewa Kecil Augu terdiam sejenak, lalu berkata, ini adalah rencana hebat untuk membasmi seseorang dengan pisau pinjaman. Di belakang, sebuah rencana yang tidak menguntungkannya telah terbentuk secara diam-diam, tetapi Fang Xing, yang berjuang keras di depan, masih terus maju dengan gegabah. Dia terus maju berulang kali dan terus-menerus dipukul mundur. Dia sendiri tidak tahu berapa kali dia ditembak balik oleh penguasa tebing hati penjara. Dia memiliki pemahaman intuitif tentang kekuatan panah dewa yang mengerikan dan tajam. Untungnya, dia memiliki harta seperti tengkorak yang diperolehnya secara tidak sengaja untuk melindungi dirinya sendiri. Kalau tidak, dia pasti sudah tertembak ke saringan sekarang. Di mata orang lain, dia sekarang seperti lelucon. Banyak orang di pihak musuh dan kami menatapnya dengan gembira, mengerutkan kening, dan memarahi dengan suara rendah. Namun, pada saat ini, Fang Xing sangat serius. Dia mengendalikan tengkorak dan bergegas maju seperti orang gila. Putri kecil Yao Qi juga berada di dalam tengkorak, duduk bersila di samping Fang Xing, ekspresinya luar biasa serius. Setiap kali Fang Xing dipukul mundur, dia akan dengan cepat menjepit jari-jarinya dan mendorong, lalu mengirimkan seberkas cahaya ilahi ke lautan kesadaran Fang Xing. Hampir, Fang Xing juga bergumam sendiri, pupil matanya mengecil. Panah penembak matahari adalah kekuatan yang luar biasa, tetapi bukan tanpa kelemahan. Setidaknya anak panah yang diajarkan kepada keturunan orang Mongolia ini memiliki kelemahan. Kekuatan anak panah seharusnya paling kuat ketika berada ribuan mil jauhnya. Dibandingkan dengan ketika aku diserang olehnya panah demi panah dari jarak ribuan mil jauhnya, sekarang setelah aku lebih dekat, kekuatannya menjadi lebih lemah. Putri kecil Yao Qi juga mengangguk dan berkata dengan suara dingin dan tebakanmu benar, penguasa tebing hati penjara seharusnya tidak bisa keluar. Fang Xing mengangguk. Setelah bertarung begitu sengit sekian lama, dia sudah bisa menebak ini. Penguasa tebing hati penjara tidak mungkin meninggalkan tanah klan sesuka hatinya. Kalau tidak, dengan tingkat kultivasinya, mengapa dia repot-repot membuang waktu di tebing bersamaku? Kalau saja dia memperlihatkan wujud aslinya dan menamparkan tengkorak itu beberapa kali, mungkin dia akan mati terkejut, bukan? Setelah memastikan semua masalah ini,
Pupil mata Fang Xing berkontraksi lagi. Dia menatap ke arah tebing jantung penjara, matanya penuh dengan keganasan. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada satu gerakan ini. Dia meraung dengan suara yang dalam, dan semua kekuatan sihirnya melonjak keluar. Seluruh tengkorak dipenuhi dengan api hijau, seperti matahari yang terik. Tetapi bagi orang luar, ia tampak seperti pasukan yang sudah kehabisan tenaga, siap melancarkan serangan putus asa. Aku tidak akan pernah pulang sampai aku berhasil menembus tebing jantung penjara hari ini. Di tengah gemuruh yang mengguncang seluruh area, tengkorak yang terbakar dengan api hijau tiba-tiba meledak dengan aura yang menakutkan. Awalnya berhenti sebentar di udara, dan kemudian, seolah-olah terpental keluar dari kehampaan, tiba-tiba menyeret ekor api yang panjang, dan kemudian menabrak tebing hitam seperti meteor. Kekuatan pukulan ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya, begitu kuatnya sehingga tentara Mongolia yang melayang di atas tebing hati penjara merasa takut, dan mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk menembakkan panah ke Fang Xing, dan secara tidak sadar mundur. Pada saat ini, satu-satunya orang yang memiliki kemampuan untuk mengusir Fang Xing adalah penguasa tebing hati penjara. Seperti yang diduga, ketika seseorang di tebing jantung penjara melihat momentum Fang Xing, terdengar dengusan dingin, lalu anak panah melesat keluar seperti meteor. Ledakan, sebuah anak panah melesat ke tengkorak itu. Tampaknya momentum maju yang dahsyat dan tak terhentikan itu terhenti sejenak. Tengkorak itu bergetar di udara, mengeluarkan suara siulan tajam, lalu mulai mundur tak terkendali. Sekilas, ini hanya kekalahan lainnya. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Yang mulia, sekarang saatnya. Pada saat ini, di belakang, anak dewa suku tulang Pofeng dan Raja Dewa Kecil Augu berada sedikit lebih jauh dari yang lain. Melihat situasi di lapangan, Pofeng segera meraung, dan Raja Dewa Kecil Augu juga mendesah, ekspresinya menjadi semakin aneh, tetapi dia tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia dengan lembut melebarkan sayapnya dan mulai melantunkan mantra kuno dengan suara rendah. Itu sulit dan jauh, seolah-olah telah membangkitkan semacam spiritualitas jauh di dalam tubuhnya yang besar. Tulang dan dagingnya sedikit gemetar, dan kemudian membangkitkan beberapa resonansi. Berdengung. Pada saat ini, tengkorak yang ditunggangi Fang Xing juga mulai bergetar sedikit. Dan sekarang adalah saat yang paling penting bagi Fang Xing untuk mengendalikan tengkorak itu. Dia telah memperoleh tengkorak itu selama beberapa waktu, dan karena itu adalah sesuatu yang dapat dia gunakan untuk menyelamatkan hidupnya, dia telah mempelajarinya dengan sangat saksama. Baik itu berat atau bentuk tengkorak itu, dia mengetahuinya dengan sangat baik, dan dia dapat mengendalikannya dengan mudah, hampir mencapai keadaan kesatuan antara manusia dan prajurit yang dikejar oleh para prajurit di dunia fana itu. Karena alasan inilah dia berani melakukan trik untuk melindungi dirinya dari panah ajaib tahanan tebing. Tetapi ketika Raja Dewa Kecil Augu melantunkan mantra, tengkorak itu tiba-tiba memperoleh spiritualitasnya sendiri. Sebuah senjata tiba-tiba memiliki kesadarannya sendiri. Cacat yang tidak dapat dijelaskan segera muncul dalam kendali Fang Xing. Selain itu, tengkorak itu berputar kembali dengan kecepatan yang sangat cepat. Fang Xing tidak dapat mengendalikan tengkorak itu sekaligus, dan sebuah pemandangan yang mengejutkan semua orang muncul. Bayangan tipis Fang Xing tiba-tiba terlempar keluar oleh tengkorak itu. Tampaknya anak panah itu terlalu kuat dan mengguncangnya. Fang Xing yang terkejut, jelas tertegun sejenak, menatap kosong ke sekelilingnya, seolah-olah dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan pertempuran di sekitar, entah mereka dari Prison Heartcliff atau klan dewa, semuanya tercengang. Ini sungguh sebuah lelucon. Tengkorak adalah senjata penyelamat bagi ibel kecil itu. Dia bisa sangat keras kepala. Setelah semua orang mundur, dia masih terus maju tanpa tahu akibatnya. Dia bertindak seperti anak manja di tengah hujan anak panah karena dia aman. Lagi pula, tidak ada yang bisa melukainya di tengkorak. Jadi, entah dia menjadi bahan tertawaan atau pejuang pemberani, hidupnya tidak dalam bahaya. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Tapi sekarang ini menjadi masalah. Apakah itu benar-benar jatuh? Itu seperti seekor kura-kura yang telah melakukan sesuatu yang memalukan dan tiba-tiba kehilangan cangkangnya. Dalam sekejap, seluruh dunia tercengang bersamanya. Bodoh amat John denganmu. Fang Xing tampaknya menjadi yang pertama bereaksi. Dia mengumpat dan bergegas maju seolah-olah pantatnya terbakar. Dilihat dari penampilannya, jelaslah ia ingin mengejar tengkorak itu secepat mungkin agar bisa masuk ke dalamnya. Selesai. Pada saat ini, putra Dewa Klan Tulang, Pofeng, terbang mendekat, ingin sekali mendekat untuk melihat penampilan Fang Xing yang menyedihkan. Satu-satunya harapan di hatinya adalah tahanan tebing akan bereaksi cepat dan menembakkan anak panah ke arah ibel. Ketika dia melihat Fang Xing mengejar tengkorak dengan tergesa-gesa, dia juga terkejut dan sengaja menghalangi di depan sisi kanan Fang Xing, menatapnya dengan niat membasmi tanpa menyembunyikannya. Saat mereka mencapai level ini,
pergerakan setiap helai rumput atau pohon antara langit dan bumi akan membunyikan bel tanda bahaya bagi mereka. Putra baptis klan tulang, Po Feng, sangat kuat, dan dia menatap Fang Xing dengan tatapan membasmi yang tidak bisa diabaikannya. Hampir tanpa sadar, Fang Xing menatapnya dengan waspada. Tetapi pada saat tertegun itu, ia semakin menjauh dari tengkorak itu. Hehe, putra baptis klan tulang telah menyelesaikan misinya untuk menghancurkan garis depan, jadi tentu saja dia tidak akan benar-benar mengambil tindakan. Dia langsung menarik kembali pandangannya, dan menyaksikan dengan mencibir. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Pada saat ini, Fang Xing tampaknya memahami niat jahat Po Feng, putra klan tulang, dan wajahnya dipenuhi amarah. Tetapi sudah terlambat baginya untuk mengatakan apapun. Hahaha, guk-guk kecil, apakah kamu salah perhitungan? Di dalam tebing hati penjara, terdengar suara tawa yang memekakkan telinga. Itu tentu saja dari penguasa tebing hati penjara. Baginya, ini hanyalah kue yang jatuh dari langit. Tepat ketika dia khawatir bahwa dia tidak akan berdaya melawan ibel kecil yang bersembunyi di dalam cangkang kura-kura, dia benar-benar jatuh. Ini bahkan lebih mengasyikkan daripada mengambil keterampilan surgawi yang tiada taraf. Dia tidak punya waktu untuk ragu sama sekali. Di tengah tawa, sebuah panah ajaib terbang keluar, berubah menjadi aliran cahaya yang menyilaukan, terbang langsung ke arah Fang Xing yang berdiri di udara. Cahaya yang mengalir itu muncul, dan dalam kehampaan di segala arah, angin kencang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan membekas pada cahaya yang mengalir itu. Berkat angin kencang, aliran cahaya ini semakin cepat. Bahkan dapat dikatakan bahwa ia melampaui penghalang kehampaan dan tiba di depan Fang Xing dalam sekejap. Pada saat ini, Fang Xing dikelilingi oleh kehampaan, hampir tidak ada yang bisa diandalkan. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika anak panah itu berubah menjadi aliran cahaya melesat ke arahnya, tak terelakkan dan tak terhentikan. Rasanya dalam sekejap, aku terjerumus ke dalam situasi putus asa. Setan ini sudah mati. Anak baptis klan tulang, Po Feng, begitu gembira hingga ia ingin berteriak keras. Aduh, pewaris alam abadi kecil, Xiong Dao, dan pangeran keempat Changlan Hai serta yang lainnya semuanya terkejut, dan hati mereka tenggelam hingga ke dasar. Tidak seorang pun menduga bahwa variabel seperti itu akan tiba-tiba muncul. Banyak dari mereka tidak ingin Fang Xing mati di sini, tetapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Terlebih lagi, menghadapi panah dewa dari penguasa tebing hati penjara, bahkan jika mereka dapat menghentikannya, mereka tidak berani melakukannya. Kejadiannya begitu cepat, dalam sekejap cahaya sudah mengenai tubuh Fang Xing. Menghadapi situasi yang tidak ada harapan, Fang Xing tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Tindakan sederhana seperti itu tampaknya memicu semacam perubahan antara langit dan bumi. Awan suram muncul, roh-roh jahat meratap, dan bayangan tembus pandang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari antara langit dan bumi karena tindakannya. Dengan kata lain, ayunan tangannya tampaknya memiliki daya tarik yang tak ada habisnya, menarik jiwa-jiwa yang dizalimi yang tak terhitung jumlahnya keluar dari celah-celah antara langit dan bumi. Di antara jiwa-jiwa yang dizalimi itu, ada Sirene, pendeta, dan beberapa makhluk purba. Mereka semua adalah prajurit dari 3 suku yang baru saja tewas di medan perang. Langit dipenuhi hantu, satu demi satu, tersebar bagaikan api yang berkobar-kobar, berkumpul dari segala arah dan terbang menuju Fang Xing. Dan dalam api hantu ini, Fang Xing tertawa keras, tertawa histeris dan liar hingga ke titik ekstrim. Di tengah tawanya, Po Feng, putra dewa klan tulang, yang awalnya dipenuhi kegembiraan dan ekstasi dan hampir ingin berteriak keras, tiba-tiba tertegun sejenak. Senyum di wajahnya menghilang, dan kemudian berubah menjadi ekspresi ngeri total, karena dia telah melihat api yang mengerikan menyala di atas kepala Fang Xing, dan api itu meletus dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Kekuatan itu dikendalikan oleh Ibel, dan tiba-tiba sebelum aliran cahaya melesat keluar dan meledakkan tubuhnya, aliran itu melewatinya dan terbang ke arahnya dengan cara yang sangat aneh. Apakah kamu tidak menyukai pembasmian? Pada saat ini, tatapan mata Fang Xing tertuju pada tebing hati penjara, suaranya begitu pelan hingga hanya dia yang bisa mendengarnya. Kalau begitu mari kita basmi satu orang lagi secara tidak sengaja. Pada saat ini, dengan panah dewa yang mendekat dan krisis yang tak terkatakan, sudah waktunya bagi Fang Xing untuk melaksanakan rencananya. Meskipun hanya butuh sepersekian detik baginya untuk terbasmi oleh anak panah, dia tahu dia tidak bisa panik. Dia memaksakan diri untuk mengabaikan hidup dan mati dan memanggil jiwa-jiwa yang dizalimi di medan perang di sekitarnya. Karena serangan langsung tadi dipicu oleh keinginan Fang Xing, meskipun mereka mati di medan perang, kematian mereka terkait dengan Fang Xing. Sampai batas tertentu, jiwa-jiwa ini tidak berbeda dengan mereka yang mati di tangan Fang Xing. Singkatnya, mereka semua adalah dosa Fang Xing yang dizalimi.
Langkah pertama Fang Xing adalah memanggil mereka semua dan mengaktifkan teknik pembantaian Dewa Agung di saat yang bersamaan. Teknik pembantaian Dewa Agung adalah metode orang bijak di Istana Fuyao, yang berasal dari teknik pembantaian abadi di masa sulit. Ini adalah metode membakar esensi diri sendiri untuk mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Semua kepala istana sebelumnya di Istana Fuyao memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi, tetapi semuanya mati muda karena alasan ini. Namun, Fang Xing tercerahkan oleh leluhur Ibel, tetapi ia menggabungkan pola pikir leluhur Ibel dengan metode orang bijak dan memulai jalan jahat lainnya. Yaitu dinodai dengan dosa, kemudian dibakar dosa-dosanya hingga memperoleh kekuatan dahsyat. Dia telah mengalami beberapa pembantaian sebelumnya dan telah tercemar dengan banyak ketidakadilan, tetapi ketika dia mengalami kesengsaraan, semuanya telah dikonsumsi. Kemudian, dia membasmi sekelompok orang di depan Gunung Yuding dan mengumpulkan beberapa keluhan, tetapi itu tidak cukup. Namun akhirnya, kami memperoleh banyak hal di medan perang saat menyerang Prison Heartcliff. Dan sekarang, dia memanggil semua penjahat, dan dengan itu sebagai energinya, dia mengaktifkan teknik pembantaian Dewa Agung. Api yang hampir hitam menyala di atas kepalanya, dan berubah menjadi kekuatan yang sangat kuat yang mengalir melalui seluruh tubuhnya. Dengan bantuan kekuatan ini, menghadapi panah jimat yang telah tiba di depannya, Fang Xing memutar tangannya dalam lingkaran dan memanggil kekuatan langit dan bumi. Itu adalah teknik dao besar setengah langkahnya, sebuah metode yang dapat mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Pada saat ini, menggunakan teknik pembantaian Dewa Agung untuk mengendalikannya, itu bahkan lebih kuat. Tingkat kultivasi penguasa tebing hati penjara jauh lebih tinggi darinya, dan mustahil baginya untuk mengendalikan panah ajaib milik pihak lain. Metode dao setengah langkah juga memiliki keterbatasan. Jika kekuatannya terlalu kuat, dia tidak akan bisa membalikkannya sama sekali. Akan tetapi, dia mampu mencapainya dengan menggunakan teknik pembantaian Dewa Agung untuk memperoleh kekuatan dahsyat, lalu menggunakan kekuatan ini untuk mempraktikkan teknik dao besar setengah langkah. Panah dewa itu hendak menembus dada dan perut Fang Xing, tetapi pada saat ini, ia dengan paksa mengubah arahnya dan terbang melewati tubuhnya. Orang berikutnya yang ditujunya adalah putra Dewa Klan Tulang, yang berdiri tidak jauh dari sana dalam keadaan gembira, siap untuk menonton pertunjukan. Orang itu tidak pernah menyangka Fang Xing memiliki keterampilan ini. Ia baru saja menghentikan Fang Xing agar tidak melarikan diri ke dalam tengkorak lagi dan tidak punya waktu untuk mundur. Atau, ia tidak pernah berpikir untuk mundur dan sangat ingin menonton pertunjukan dari jarak sedekat itu. Kalau begitu dia tidak beruntung. Seberapa mengerikankah anak panah sakti milik penguasa tebing hati penjara? Sebuah anak panah melesat ke arahnya, dan putra Dewa Klan Tulang bahkan tidak sempat melawan sebelum dia tertembak di sekujur tubuhnya. Bahkan saat ini, ekspresi wajahnya masih kusam dan dia tampak sedikit bingung dengan situasi tersebut. Mengapa? Saya jelas datang ke sini untuk menonton pertunjukan itu. Saya jelas ingin melihat setan itu ditembak mati dengan anak panah. Mengapa anak panah mematikan itu terbang ke arahku? Sial, sampai kematiannya, Po Feng, putra Dewa Klan Tulang, hanya merasa bahwa dirinya sangat tidak beruntung. Wah, anak panah itu melesat lurus ke arah Fang Xing, tetapi di bawah pertahanan Fang Xing yang putus asa, anak panah itu tiba-tiba berubah arah dan melesat menembus tubuh Po Feng, putra Klan Tulang, yang berada 100 kaki jauhnya. Kekuatan ilahi yang terkandung dalam anak panah itu langsung menghancurkan tubuh Po Feng. Setelah mengeras beberapa saat, anak panah itu meledak dan berubah menjadi potongan-potongan daging dan darah, jatuh ke laut di bawah seperti hujan lebat. Pemandangan seperti itu membuat semua orang tercengang. Po Feng, putra Raja Dewa Abadi, yang akan mewarisi tahta Raja Dewa Abadi di masa depan, baru saja meninggal seperti itu. Ao Kuang, Pangeran keempat Changlan Hai, Xiong Dao, pewaris negeri dongeng kecil, putra kembar klan malam, dan Tai Yuan, pewaris klan Neter, semuanya tercengang saat ini. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Pada saat yang sama, mereka juga merasakan ketakutan yang mendalam. Segalanya telah menjadi tidak terkendali. Mereka hanya melindungi tubuh mereka dan tidak mau ikut bertempur. Terus terang, mereka takut akan menjadi sasaran Cliff Prisoner. Selain itu, mereka yakin bahwa selama mereka tidak terburu-buru ke medan perang, Cliff Prisoner tidak akan menembak mereka. Lagi pula, masing-masing dari mereka mempunyai identitas yang berbeda, dan penguasa Prison Heartcliff mungkin tidak berani membuat marah orang-orang di belakang mereka. Namun sayang, batas yang sudah diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak dan tidak akan dilanggar, telah dilanggar karena sebuah kecelakaan. Anak baptis klan Tulang, Po Feng, terbasmi secara tidak sengaja oleh anak panah. Ini adalah putra seorang Raja Dewa. Dia benar-benar tewas di medan perang ini. Siapa yang tahu seberapa marahnya Raja Dewa Abadi? Ketika putra Raja Dewa Wujian, Lightning Zi, meninggal di Gunung Kueji, Raja Dewa hampir mengabaikan keinginan dewa tertinggi dan bergegas ke benua Tianyuan untuk membalas dendam.
Namun, Raja Dewa Ujian baru saja gagal melaksanakan perintah Dewa Tertinggi saat itu, dan Dewa Tertinggi tidak senang, jadi dia memaksanya untuk menjaga langit berbintang. Ini menghilangkan kemarahan Raja Dewa, dan dia hanya bisa diam menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Sayangnya Raja Dewa bahkan lebih sial lagi. Hanya ada 2 putra secara total, satu meninggal di Baiyujing, dan satunya lagi meninggal di sini. Sempurna sekali. Dia adalah Raja Dewa, siapa yang tahu betapa marahnya dia karena masalah ini. Akan tetapi, sebelum mereka bisa bereaksi, anak panah kedua melesat keluar dari tebing jantung penjara. Tidak seorang pun tahu apa yang dirasakan oleh Cliff, penguasa penjara hati, sekarang, tetapi dia samar-samar merasakan ada rasa sedih di dalam diri Cliff. Kemudian, tanpa berkata apa-apa, dia melepaskan anak panah kedua. Anak panah ini jelas lebih menakutkan dan ganas daripada yang sebelumnya, dan membawa rasa tekad, seperti orang yang begitu marah setelah melihat bahwa dia telah melakukan kesalahan besar sehingga dia tidak peduli dan menembak mati Ibel itu dengan satu anak panah. Bagaimanapun, bencana telah terjadi, jadi dia sebaiknya menyelesaikan tujuannya terlebih dahulu. Ledakan, anak panah kedua lebih cepat dari yang pertama, dan terbang tepat di depan Fang Xing, dengan tekad untuk membasminya. Teknik ilahi pembantaian hebat. Pada saat ini, mata Fang Xing juga merah, lalu dia meraungkan nama sutra hati orang bijak, dan lengannya meninggalkan bekas yang sulit. Kemudian keluhan yang tersisa semuanya terbakar pada saat ini, dan sekali lagi berubah menjadi kekuatan yang menakutkan, mengalir melalui tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mendorong ke depan dengan kedua tangan untuk mendukung cahaya anak panah. Tampaknya semua kekuatan surga ada di tangannya saat ini, seperti pusaran air yang melilitnya, membuat semakin dekat anak panah itu dengannya, semakin terpengaruh dan lintasannya berubah. Engah, bagaimanapun, dia tidak setenang saat dia menangkis anak panah pertama. Kali ini kekuatannya tidak cukup. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Anak panah itu tidak sepenuhnya dibelokkan, dan masih menghancurkan lengan kirinya. Kemudian, anak panah itu tanpa sengaja terpengaruh oleh kekuatan langit dan bumi dan terbang secara diagonal ke belakang kirinya. Kekuatannya tampaknya tidak banyak melemah. Bodoh amat John. Pangeran keempat Changlan Hai, keturunan alam abadi kecil, Xiong Dao, putra kembar klan malam, dan Taiyuan, keturunan klan dunia bawah, yang baru saja meratapi bahwa situasi telah benar-benar di luar kendali, tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan berlari ke segala arah sambil mengutuk. Anak panah pertama secara tidak sengaja membasmi anak baptis klan tulang, Po Feng, dan anak panah kedua datang ke arah mereka. Meskipun mereka secara tidak sadar ingin melarikan diri, mereka sama sekali tidak dapat melarikan diri dari panah dewa. Itu hanya tindakan bawah sadar. Mereka yang tidak diarahkan oleh panah dewa secara alami melarikan diri, tetapi Taiyuan, keturunan klan Neter yang menghadapi panah, berteriak kaget dan marah. Dia terkena panah. Untungnya, pengalaman Po Feng, putra klan tulang, telah mempersiapkannya secara mental. Selain itu, dia sudah sangat kuat. Meskipun dia tidak sekuat penguasa tebing hati penjara, dia jauh lebih kuat dari Fang Xing dan masih memiliki kemampuan tertentu untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan raungan kaget dan marah, dia tiba-tiba berubah menjadi dunia bawah yang gelap. Itu jelas-jelas adalah seorang manusia, tetapi pada saat ini, ia tampak telah berubah menjadi istana yang besar dan tak berujung. Tempat itu seperti terpenjara secara misterius, dengan roh-roh jahat yang melolong. Tempat itu gelap dan suram. Anak panah itu melesat seperti petir dari langit, mengubah dunia bawah ini menjadi rerun dewa. Langit runtuh, bumi hancur, istana runtuh, dan setidaknya 70% darinya hancur. Namun akhirnya anak panah itu melesat keluar, dan kemudian dunia bawah ini berubah lagi, berubah menjadi wujud Taiyuan, keturunan klan Neter. Dia tidak mati, tetapi jelas terluka parah. Wajahnya pucat, dan dia tidak bisa berdiri tegak. Dia bahkan memuntahkan beberapa suap darah. Ekspresinya terkejut dan marah. Dia menatap Fang Xing dengan marah, dan hampir berteriak sambil menggertakkan gigi. Itu kamu, apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Fang Xing tidak menghiraukannya. Saat ini, dia juga terluka parah, separuh tubuhnya hancur, dan dia hampir terjatuh. Pada saat ini, pewaris alam abadi kecil, Xiong Dao, pangeran keempat Changlan Hai, dewa kembar klan malam dan yang lainnya telah melarikan diri jauh tanpa berani melihat ke belakang. Medan perang ini terlalu berbahaya. Tidak hanya putra dewa dari klan tulang yang tertembak mati oleh anak panah, tetapi bahkan putra dewa dari klan dunia bawah terluka parah. Orang harus tahu bahwa klan dewa dan klan manusia berbeda. Kultivasi manusia menekankan keseimbangan, terutama ketika mereka mencapai level mereka, mereka memiliki cara yang tidak terbatas, dan bahkan jika mereka terluka parah, mereka dapat pulih melalui kultivasi, dan cedera fisik dapat diabaikan. Namun, para dewa berbeda. Keturunan dunia bawah telah merusak asal-usul mereka.
Anak panah itu menyebabkan dia kehilangan sedikitnya 70% kekuatannya dan mungkin mustahil baginya untuk memulihkannya selamanya. Singkatnya, anak baptis klan tulang, Po Feng, tertembak mati oleh anak panah, dan pewaris klan kegelapan hampir tidak berguna. Saat ini, semua orang dalam bahaya dan tidak ada yang peduli dengan orang lain. Apakah dia benar-benar merencanakan ini sebelumnya? Mereka semua menatap Fang Xing yang terluka parah dan sekarat di depan mereka dengan kengerian yang tak terhingga. Sungguh kejam. Jika dia sudah merencanakan semua ini sebelumnya, betapa kejamnya ibel kecil ini. Dia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyalahkan prisoner es Cliff. Aku membasmimu. Di dalam tebing jantung penjara, terdengar lagi suara gemuruh, dan anak panah ketiga pun tiba dalam sekejap, melesat ke arah Fang Xing yang terluka parah. Di kejauhan, awan gelap berkumpul, seolah-olah ada orang penting yang mendekat, dan suara gemuruh gila terdengar samar-samar. Siapa yang berani menyakiti murid-muridku? Po Feng. Po Feng, anakku, ada apa denganmu? Penguasa tebing hati penjara yang murka menembakkan 3 anak panah berturut-turut, bersumpah untuk membasmi Fang Xing. Amarah di hatinya sungguh sulit diungkapkan. Kali ini, prisoner es Heartcliff benar-benar dipermainkan oleh ibel kecil ini. Awalnya, prisoner es Heartcliff tidak akan memprovokasi klan dewa, dan klan dewa tidak akan dengan mudah mengambil risiko membuat mereka semua marah untuk bertarung sampai mati bersama mereka. Dalam hal ini, mereka masih bisa hidup damai selama bertahun-tahun. Bahkan ketika mereka benar-benar tidak bisa lagi mandiri, mereka masih memiliki pilihan untuk beralih ke pengadilan dewa. Bagaimanapun, tidak ada kebencian pribadi antara mereka dan klan dewa. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia tidak pernah berpikir bahwa ibel kecil ini, yang hampir tidak ingin dianggap serius, akan muncul dengan ide menjijikan seperti itu, yang memotong semua rute pelarian prisoner es Heartcliff dalam satu gerakan. Seorang putra dewa terbasmi, putra dewa lainnya hampir dihancurkan. Hanya dalam sepersekian detik, Prison Heartcliff telah membentuk perseteruan yang tidak dapat didamaikan dengan 2 raja dewa. Awan gelap berkumpul di langit yang jauh kemarahan seorang pria hebatlah yang memengaruhi fenomena langit. Generasi muda di lapangan hanya merasakan sedikit tekanan, tetapi penguasa Prison Heartcliff benar-benar merasakan ancaman yang hampir nyata. Dia tahu bahwa dia memiliki 2 musuh yang kuat yang datang, satu dari Nanzan dan yang lainnya dari Sensu. Jarak ribuan mil tidak berarti apa-apa bagi mereka. Sebuah malapetaka akan menimpa Prison Heartcliff. Dia tidak punya waktu lagi untuk memikirkan masalah lain. Dia hanya ingin membasmi Fang Xing dengan 1 anak panah. Apakah ini benar-benar rencananya? Di langit yang jauh, Raja Dewa Muda Ogu dan keempat Pangeran Changlanhai, yang baru saja menghindar dari kejauhan, semuanya menatap Fang Xing dengan heran, dengan keterkejutan dan kemarahan yang tak berujung. Mereka bukan orang bodoh. Meskipun pemandangannya sangat kacau, mereka sudah menjadi curiga ketika pikiran mereka sesekali berubah. Pada saat ini, semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa bahwa semua perubahan tadi diatur oleh Fang Xing. Kalau tidak, bagaimana mungkin itu bisa menjadi kebetulan bahwa 2 anak panah berturut-turut tidak membasminya, tetapi menembak ke arah 2 putra dewa dengan akurasi yang luar biasa. Lagi pula, susunan permainan ini sesuai dengan reputasinya yang licik. Sementara yang lain masih ragu-ragu, pewaris alam abadi kecil, Xiong Dao, sudah menjerit pelan, wajahnya penuh keterkejutan. Tidak ada yang berbicara, tetapi dari sorot mata mereka, jelas bahwa semua orang sedang memikirkan masalah ini. Namun, Raja Dewa Kecil Augu melirik Xiong Dao dengan tenang dengan sorot mata yang aneh, berpikir dalam hati, kamu seharusnya merasa puas saja, karena kamu adalah target yang dipilih ibel pada awalnya. Dia sudah tahu rencana Fang Xing sejak awal. Sejak penguasa tebing hati penjara secara tidak sengaja membasmi Zhao Hongying dengan anak panah, Fang Xing yang marah ingin menjungkir-balikan tebing hati penjara. Dia meminjam tentara dan menyerang tebing hati penjara, dengan sengaja mengungkap kelemahan untuk memancing penguasa tebing hati penjara untuk mengambil tindakan, dan kemudian mengarahkan anak panah ajaib untuk menembak dan membasmi keturunan alam abadi kecil, Xiong Dao. Semua ini sudah direncanakan. Itu juga karena perbuatan jahat alam abadi kecil yang disebutkan oleh Zhao Hongying yang membuatnya mencantumkan Xiong Dao sebagai target. Namun, keadaan berubah kemudian. Dia tidak menyangka bahwa putra-putra dewa itu akan mengambil inisiatif untuk mengikutinya. Alasan mengapa dia kemudian memilih Tai Yuan adalah karena orang itu begitu bersemangat untuk berpartisipasi sehingga dia mengambil inisiatif untuk mendekati Fang Xing. Namun melihat situasi saat ini, dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Fang Xing hanya memberitahunya bagian pertama dari rencananya, tetapi tidak memberitahunya bagaimana dia akan keluar dari situasi ini pada akhirnya. Sekarang, melihat anak panah ketiga datang, tetapi Fang Xing berdiri malas di udara,
dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ibel ini telah membuat rencana yang begitu kejam dengan satu hal demi satu hal, tetapi tidak masuk akal kalau dia akhirnya akan gagal dan bahkan tidak dapat menjamin hidupnya. Mungkinkah ini karena penguasa penjara Heartcliff terlalu kuat dan mengganggu penempatannya sebelumnya? Dia pernah melihat Fang Xing memiliki avatar sebelumnya, yang menjadi kambing hitamnya ketika penguasa tebing hati penjara berurusan dengannya untuk pertama kalinya. Belum lagi apakah sangat mudah untuk memperbaiki avatar, bahkan jika dia berhasil, yang ada di depannya pastilah tubuh asli. Bagaimanapun, tubuh asli telah hancur menjadi dua, dengan darah dan daging di sekujurnya, dan itu benar-benar asli. Jika itu adalah klon, mustahil baginya untuk mempertahankan bentuk aslinya di bawah cedera serius seperti itu. Itu akan lama kehilangan esensinya dan berubah menjadi asap atau hancur. Hanya tubuh asli yang hampir tidak dapat mempertahankan dirinya sendiri di bawah cedera serius seperti itu. Namun sekarang, dia jelas tidak punya kekuatan lagi untuk bertarung. Apakah dia akan mati di sini? Apakah kamu benar-benar ingin membayar harga setinggi itu? Pada saat ini, tidak jauh dari Fang Xing, putri kecil Yao Qi di dalam tengkorak sedang memegang relik tulang seukuran mangkuk. Dia menatap Fang Xing, yang berdiri sendirian di kehampaan menunggu kematian, dengan mata berkaca-kaca. Hatinya terasa seperti dicengkeram oleh seseorang. Ketika Fang Xing akhirnya memutuskan untuk melaksanakan rencana ini, dia juga bertanya kepada Fang Xing bagaimana cara melindungi dirinya sendiri, tetapi dia memberinya sebutir telur. Ini bukan tugas yang mudah, dan risikonya sangat besar. Aku tidak dapat menjamin bahwa aku dapat bertahan hidup, tetapi untungnya, aku telah membudidayakan bayi abadi dan jiwa Ibel. Selama bayi abadi itu abadi, jiwa Ibel dapat dilahirkan kembali. Selama jiwa Ibel itu abadi, bayi abadi juga dapat dibangkitkan. Hanya saja jiwa Ibelku rusak parah belum lama ini, dan belum sepenuhnya disempurnakan. Aku hanya dapat memurnikannya bersama dengan sepotong relik tulang dan menggunakannya sebagai benih. Jika aku secara tidak sengaja kehilangan nyawaku kali ini, kamu harus melindunginya. Dalam waktu 3 tahun, aku akan terlahir kembali dengan benih Tao ini. Setelah mengatakan itu, maksudnya sangat jelas. Dia ingin aku membantunya mempertahankan kesempatan untuk terlahir kembali dan kemudian menjauhinya. Dia telah memikirkannya dengan saksama dan telah berpikir dengan hati-hati bahwa selama telur itu ada di sana, dia tidak akan dianggap mati, dan dia bisa hidup dengan baik dan tidak akan binasa karena tubuh aslinya. Dia hanya bisa menjaga kesempatannya untuk terlahir kembali dengan aman. Namun, bahkan dengan sebuah rencana, putri kecil Yao Qi tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar di dalam hatinya ketika dia melihatnya berdiri sendirian di kehampaan menunggu anak panah ketiga mengenainya. Dia awalnya berencana untuk mendengarkannya dan melarikan diri dengan tenang, tetapi dia tidak lagi bertekad untuk menjaga kesempatannya untuk bangkit kembali. Adapun Fang Xing, keputusasaan kini telah turun. Dia berhasil membalikkan arah anak panah pertama, mewujudkan rencananya. Meskipun anak panah kedua hampir berhasil, anak panah itu telah menghancurkan separuh tubuhnya dan melahap semua roh jahatnya. Pada saat ini, anak panah ketiga telah tiba di depannya. Hampir tidak ada seorang pun dalam jarak 10 mil di sekitarnya, jadi dia harus menghadapi panah ini sendirian. Dan anak panah ini adalah sesuatu yang tidak dapat ia tolak sama sekali. Sehat, dia orang yang terus terang. Menghadapi anak panah, dia sangat malas sehingga dia bahkan tidak ingin bergerak. Melihat ekspresinya, dia pada dasarnya sedang menunggu untuk mati. Saya berharap ketika saya dibangkitkan, tingkat kultivasi saya tidak akan turun terlalu banyak. Suatu pikiran terlintas dalam benaknya, tetapi dia memperlihatkan senyum pahit. Ledakan, anak panah itu melesat ke segala arah, mencapai bagian depannya, bahkan lebih kuat dari 2 anak panah sebelumnya. Pada titik ini, Fang Xing tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat lengannya, mengerahkan seluruh tenaga terakhirnya, dan melesat ke arah panah dewa. Bagaimanapun, duduk dan menunggu kematian bukanlah gayanya. Meskipun dia siap mati di sini, dia masih ingin melawan. Dia mengumpulkan seluruh kekuatan sihirnya yang tak terbatas dan mengirimkannya secara gila-gilaan ke arah panah ajaib. Sayangnya, seperti dugaannya, tenaga yang tersisa tak cukup untuk menahan anak panah itu. Tepat saat dia hendak dihancurkan oleh anak panah itu, tiba-tiba dia mendengar teriakan dari belakang. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Putri kecil Yao Qi, yang diduga telah pergi sesuai perintah, justru terbang kembali ke tengkorak itu. Dengan wajah kecil yang tegang, dia berdiri dengan cantik di tengkorak itu, memegang telur di satu tangan dan kipas pisang besar di tangan lainnya, mengipasinya dengan sekuat tenaga. Kipas itu adalah salah satu dari 3 harta langka Istana Fuyao, dan itu benar-benar ajaib. Dengan lambaian kipas, angin kencang menyapu langit, yang mengandung kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan. Helaiannya melilit anak panah ajaib seperti zat. Pada saat yang sama, tanda aneh muncul samar-samar di antara kedua alisnya.
Itu tampak seperti sebuah rune atau garis luar suatu objek, bersinar dengan cahaya ilahi, dan muncul di dahinya. Pada saat yang sama, seolah-olah dapat dirasakan, tanda ini juga muncul di antara kedua alis Fang Xing, persis sama. Mengapa saya kembali? Fang Xing juga cukup terkejut saat ini. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan panah dewa, dan hendak menusuk jantungnya oleh panah itu, tetapi dia tidak menyangka putri kecil Yao Qi akan kembali dan menyerang. Ini sama sekali tidak patuh. Meskipun kipas pisangnya juga sangat ajaib, jelas bahwa kultivasinya tidak cukup untuk mengeluarkan kekuatan kipas secara maksimal. Angin kencang yang bertiup jauh dari cukup untuk menghentikan panah dewa. Paling-paling, itu hanya memperlambat sementara kecepatan panah dewa yang melesat melalui dirinya, yang tidak membantu situasi secara keseluruhan. Namun tak lama kemudian, dia merasa ada sesuatu yang salah. Tanda yang muncul di dahinya tiba-tiba memberinya perasaan aneh. Bagaikan sumur kering yang tiba-tiba muncul mata air ajaib. Kekuatan sihirnya telah diaktifkan sepenuhnya, tetapi tidak dapat menahan panah dewa. Namun, dengan munculnya mata air peri, lebih banyak kekuatan sihir yang bukan miliknya tetapi dapat digunakan untuk keuntungannya sendiri muncul, menyebabkan dia ragu sejenak sebelum segera mengendalikan kekuatan langit dan bumi yang dahsyat lagi, yang bahkan lebih kuat daripada ketika dia menggunakan teknik dewa pembantaian besar tadi. Dia mendorong ke depan dengan kuat, dan seolah-olah sebuah kincir besar muncul di depannya, berputar perlahan dan tak tergoyahkan, dan dengan kuat menyapu panah dewa secara diagonal. Pada saat ini, putri kecil Yao Qi bergegas ke sisinya dan memasukkannya ke dalam tengkorak. Kamu, Fang Xing, yang secara tidak sengaja memperoleh sebuah rahasia, tidak punya waktu untuk merayakan pelariannya. Dia hanya menatap kosong ke arah putri kecil Yao Qi. Apakah kamu akan tidak menyukaiku? Putri kecil Yao Qi tampak agak sedih dan semakin gelisah, dan menatap Fang Xing dengan memohon. Ekspresi Fang Xing berangsur-angsur berubah. Meskipun dia terkejut, ketika dia melihat tatapan sedih di mata putri Yao Qi, dia tiba-tiba menyadari kekhawatiran dan ketakutannya. Dia tiba-tiba melompat dan menamparkan kepalanya, sambil mengumpat dengan keras, dasar wanita Bao, bukankah aku sudah menyuruhmu untuk mengambil bolaku dan pergi dulu? Siapa yang menyuruhmu untuk kembali? Kenapa kamu tidak mendengarkan? Putri kecil Yao Qi mengira dia akan menanyakan rahasianya, tetapi dia malah memarahinya. Dia tertegun sejenak, lalu menangis terseduh-seduh, aku tidak bisa menahannya. Kamu bisa memintaku melakukan apa saja, tetapi aku tidak bisa melihatmu mati. Oke, kau benar, kau bisa melakukan apa saja, kan? Fang Xing menusuk dahinya dengan marah, aku akan tidur denganmu malam ini. Bagaimanapun, orang itu telah kembali, dan tidak ada gunanya memarahinya. Fang Xing dengan kejam membasmi putri kecil Yao Qi. Tatapan ganas itu membuat putri kecil yang bersalah itu sangat takut sehingga dia menyusut di sudut tengkorak, memegang telur di lengannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak berani menatapnya. Fang Xing sangat kecewa dengannya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang dia yang berpura-pura menyedihkan. Dia dengan cepat melirik keluar, wajahnya menjadi semakin serius, melambaikan tangannya dan memancarkan beberapa cahaya ilahi, mengambil kembali kendali tengkorak ke tangannya sendiri, dan kemudian dengan cepat mundur ke tepi medan perang. Sesuatu yang besar akan terjadi. Ada rasa terkejut yang mendalam di matanya, tetapi dia juga memiliki kegembiraan yang tidak bisa disembunyikannya. Untung saja putri kecil Yao Qi kembali untuk menyelamatkannya. Setidaknya dia bisa menonton pertunjukan yang bagus. Sejujurnya, meskipun Fang Xing bisa terlahir kembali dengan bantuan telur, semua ini disimpulkan olehnya. Secara teori itu mungkin, tetapi tetap saja ada risikonya, dan risikonya cukup besar. Bagaimanapun, metode kelahiran kembali ini dikuasai oleh Fang Xing setelah dia selamat dari 3 kesengsaraan guntur dan memahami asal-usul kehidupan sampai batas tertentu. Jika dia ingin memahami misterinya sepenuhnya, dia mungkin perlu mencapai setidaknya tingkat ke-9 kesengsaraan guntur. Menurut perhitungannya, kelahirannya kembali seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi sulit untuk mengatakan berapa banyak ingatan dan kultivasi yang akan tersisa, jadi metode kelahiran kembali ini benar-benar tidak terlalu dapat diandalkan. Fang Xing juga orang yang tidak sabaran. Dia sangat membenci tebing hati penjara saat itu, jadi dia membuat keputusan dengan tergesa-gesa. Sekarang putri kecil Yao Qi menyelamatkannya, dia merasa beruntung telah selamat dari malapetaka. Tetapi setelah kupikir-pikir lagi, kuputuskan bahwa aku tidak boleh menceritakan hal ini kepada gadis itu. Kalau tidak, mengingat emosinya, dia pasti akan gila. Di luar saat ini, penguasa tebing hati penjara tidak menembakkan anak panah keempat. Bagaimanapun, Fang Xing telah bersembunyi di tengkorak, dan sulit untuk melukainya. Di dalam tebing hati penjara, ada keheningan, seolah-olah diselimuti lapisan kesedihan. Semua orang Mongolia yang menunggangi punggung burung-burung aneh itu mendarat saat ini, seolah-olah ada perintah mendesak yang memanggil mereka, dan mereka semua membunyikan tanda mundur.
Bahkan keempat roh laut yang tersisa memamerkan taring mereka dan melambaikan tentakel mereka dengan marah ke arah Jiu Tian. Mereka pasti merasakan semacam aura yang datang dari jauh, yang membuat mereka merasakan krisis yang tak dapat dijelaskan, dan mereka melakukan ini untuk mengatasi getaran yang dalam di jiwa mereka. Jenderal Tong Tian, sungguh trik yang bagus. Sebuah ejekan datang dari samping. Raja Dewa Muda Ogu dan yang lainnya akhirnya datang, tetapi masih menjaga jarak lebih dari 100 kaki. Orang-orang yang berbicara adalah putra dewa kembar dari klan malam. Lengan bajunya yang hitam seperti awan yang mengalir, dan matanya yang cerah menatap Fang Xing. Di antara tiga putra dewa dari klan dewa, satu meninggal, satu cacat, tetapi dia adalah satu-satunya yang baik-baik saja, tidak terluka sama sekali, dan tidak tertipu. Bukannya Fang Xing tidak ingin menipunya, hanya saja dia tampak terlalu sulit diduga, dan Fang Xing tidak memiliki kesempatan untuk memilihnya. Fang Xing bahkan memiliki firasat samar bahwa bahkan jika dia mengarahkan panah dewa ke arahnya, itu belum tentu efektif. Masing-masing jenius dari klan dewa ini sangat kuat. Putra dewa klan tulang Po Feng terbasmi karena panah itu mengenainya secara tiba-tiba dan dia berada di dekatnya. Ketika menyangkut Tai Yuan, keturunan klan dunia bawah, dia siap karena pelajaran yang dipelajari dari putra dewa klan tulang. Dengan demikian, dia memanifestasikan sebidang tanah gelap dan secara paksa menggunakan metode itu untuk menghilangkan kekuatan panah dewa, membuatnya cacat tetapi tidak mati. Ini adalah metode yang tidak dimiliki Fang Xing. Adapun putra kembar dewa klan malam, Fang Xing hanya bisa yakin pada satu hal orang ini lebih kuat dari Po Feng dan Tai Yuan. Haha, sungguh trik yang bagus. Tidak mudah untuk bertahan hidup. Kasihan saudara Po Feng dan Tai Yuan, mereka sangat tidak beruntung. Fang Xing tentu saja mendengar tuduhan dalam kata-kata si kembar, tetapi dia tidak ingin memberi mereka kesempatan untuk menuduhnya, jadi dia tertawa dan menepisnya. Haha, mereka memang kurang beruntung, tapi itu pasti karena mereka menyinggungmu, kan? Si kembar berbicara dengan tenang, dengan lengan baju terlipat di belakang punggung mereka. Itu bukan urusanku. Apa kau punya bukti? Ketika Fang Xing mendengar ini, dia melotot ke arahnya dengan ekspresi cemberut di wajahnya. Tentu saja tidak ada bukti, tetapi menurutmu apakah Raja Dewa Abadi dan Raja Dewa Sembilan Neter adalah tipe orang yang akan berdebat soal bukti? Si kembar berbicara ringan, dengan sedikit nada mengejek di mata mereka. Itu benar, Fang Xing memikirkannya matang-matang lalu tertawa dua kali. Senyuman ini membuat si kembar terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa dia masih bisa tertawa saat ini. Harus dikatakan bahwa rencana ibel manusia itu sempurna, kejam, efisien, dan tindakannya bersih. Meskipun semua orang di lapangan menduga bahwa putra dewa klan tulang Po Feng dan pewaris klan dunia bawah Tai Yuan ditipu olehnya, mustahil bagi mereka untuk menemukan bukti. Bahkan jika seseorang meminta pertanggungjawabannya, ibel ini mungkin dapat menemukan setidaknya beberapa ratus alasan untuk membela diri. Bagaimanapun, situasi saat itu terlalu berbahaya. Dia dapat mengatakan bahwa dia hanya peduli untuk menyelamatkan hidupnya atau bahwa dia tidak memperhatikan situasi di sekitarnya. Singkatnya, dia dapat menemukan alasan untuk dirinya sendiri. Yang lebih penting, si kembar tahu bahwa dia jatuh dari tengkorak. Saat itu, Po Feng bersembunyi tidak jauh dari sana dan berbisik dengan Raja Dewa Kecil Augu. Dia bisa menyembunyikannya dari orang lain, tetapi tidak darinya. Jika seseorang menyelidikinya dengan ama, bahkan fakta bahwa Fang Xing jatuh dari tengkorak itu ada hubungannya dengan Po Feng, lalu bagaimana mungkin Raja Dewa Abadi menyalahkannya? Ledakan. Di kejauhan sana, terlihat awan-awan berkumpul lalu menghilang, bak dua pedang panjang, membelah langit dan bumi, meninggalkan bekas putih. Fang Xing tahu bahwa itu karena seorang tokoh penting tengah bergegas datang dan mengguncang awan hampa. Semakin dekat musuh, semakin berbahaya pula Prison Heart Cliff. Namun, dia sendiri tidak akan aman. Dia merenung cepat dalam benaknya, dan segera sebuah rencana muncul di benaknya. Dia buru-buru berteriak kepada Pangeran Keempat Changlan Hai kakak ipar, kadal kala jengking besar, dan pendeta Tao Bao, kalian ingin meminjamkanku pasukan, apakah tidak apa-apa? Sekarang jenderal kita akan segera datang, kapan kita harus menyerang? Menyerang. Pangeran Keempat Changlan Hai, Raja Dewa Muda Ogu, dan pewaris negeri dongeng kecil, Xiongdao, yang dipanggil olehnya, semuanya tercengang. Mereka berpikir bahwa karena kedua Raja Dewa telah tiba, tidak ada gunanya menyerang sekarang. Untuk sesaat, mereka tidak memperhatikan julukan yang diberikannya kepada orang-orang ini. Fang Xing sangat gembira melihat bahwa Prison Heart Cliff akan segera mendapat masalah. Dia melompat dan berkata, jika kita tidak menyerang, kontraknya akan batal. Setelah berkata demikian, dia memimpin dalam mengaktifkan tengkorak dan dengan penuh semangat menyerbu ke arah tebing jantung penjara. Kontraknya batal. Pangeran Keempat Changlan Hai dan keturunan alam abadi kecil, Xiongdao, sama-sama ketakutan.
Mereka semua membutuhkan bantuan Fang Xing, tetapi mereka tidak ingin diekspos olehnya saat ini. Mereka saling memandang dan membuat keputusan hampir bersamaan. Mereka memerintahkan anak buah mereka untuk mengikutinya dan menyerang ke depan. Lagi pula, sudah ada banyak korban di depan, jadi mereka tidak membutuhkan beberapa orang lagi. Selain itu, menurut situasinya, jika kedua Raja Dewa tiba, penguasa tebing hati penjara pasti akan mendapat masalah. Daerah terlarang ini akan segera dihancurkan, dan situasinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Mengaum, melihat Fang Xing bergegas, tidak ada gerakan di tebing hati penjara, seolah-olah Master Tebing tidak lagi memiliki energi untuk memperhatikannya. Sebaliknya, tiga roh laut melambaikan tentakel mereka dengan marah dan menamparnya, menciptakan lapisan demi lapisan gelombang yang mengamuk dengan momentum yang mengerikan. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Kalian berani pamer, hari ini aku akan mencincang kalian dan membiarkan kalian makan dengan saus. Fang Xing meraung keras dan langsung mendorong kerangka itu ke depan. Dengan suara keras, kerangka yang terbakar dengan api hijau itu menghantam roh laut seperti meteor. Dalam sekejap, dia tidak tahu berapa banyak tentakelnya yang hancur, dan bahkan sebuah lubang besar terlempar keluar dari tubuhnya. Bagaimanapun, meskipun kekuatannya mengerikan di depan para prajurit udang dan jenderal kepiting dan 3.000 prajurit abadi dari dunia peri kecil, itu benar-benar tidak pada level yang sama di depan kultivasi Fang Xing. Untuk menghadapi mereka, Fang Xing tidak perlu menggunakan sihir apapun, cukup tabrak mereka. Membasmi, monster laut dari Laut Changlan dan prajurit abadi dari alam abadi kecil yang mengikuti Fang Xing dari dekat juga sangat gembira saat melihat ini. Akhirnya, mereka tidak perlu mengorbankan nyawa mereka. Mereka bersorak dan bergegas ke belakang Fang Xing. Dilihat dari formasi pertempuran mereka, mereka bahkan lebih ganas daripada di awal. Setelah membasmi tiga roh laut berturut-turut, semuanya di tebing hati penjara menjadi sunyi. Master Tebing tidak lagi menembakkan anak panah kepadanya. Fang Xing merasa lega, matanya bersinar dan dia melambaikan tangannya. Api hijau pada tengkorak yang ditungganginya sangat kuat. Itu tampak seperti bola api besar, yang sangat menarik perhatian di malam yang gelap. Sebuah suara datang dari dalam anak-anak kecil, ikuti aku, serang. Ledakan-ledakan, di bawahnya, terdapat kelompok udang dan kepiting yang berdesakan rapat, langsung menutupi seluruh permukaan laut. Di tengah-tengah, ada prajurit dari negeri peri kecil yang mengenakan jubah Tao dan terbang di udara, aura tajam mereka mencapai langit. Dan lebih jauh di atas, ada 70 atau 80 spesies purba. Tubuh mereka yang besar menghalangi langit berbintang, dan momentum mereka menyedihkan. Fang Xing bergegas ke garis depan, memimpin pasukan, bergegas menuju tebing jantung penjara dengan anggun. Momentumnya bagaikan segerombolan bandit ganas yang menyerang sebuah kota. Jelas bahwa bencana telah terjadi, tetapi dia memamerkan kekuatannya. Putra kembar para dewa klan malam, Xiong Dao, pewaris alam abadi kecil, pangeran keempat Changlan Hai, raja dewa kecil Augu dan yang lainnya tidak bergerak. Sampai saat ini, mereka tidak ingin benar-benar menyerang dengan gegabah dan menguji panah dewa dari Cliff Prisoner S Cliff Master dengan tubuh mereka sendiri. Mereka hanya berdiri diam di kehampaan, mengerutkan kening saat mereka melihat Fang Xing memimpin pasukan untuk bergegas menuju Cliff Prisoner S Cliff. Ekspresi gembira di wajah mereka membuat Xiong Dao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Tiba-tiba terlintas di pikiranku bahwa, apapun yang terjadi, misinya untuk menyerang area terlarang telah selesai, kan? Pangeran keempat Changlan Hai tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan ekspresi aneh. Semua orang di sekitar terdiam sejenak, lalu mereka terkejut. Mereka berpikir bahwa apapun yang terjadi, jika Ibel itu memimpin pasukannya untuk menyerbu ke dalam Prison Heart Cliff, maka dia benar-benar berhasil menembus area terlarang. Lagi pula, bahkan kehendak dewa-dewa hanya mengatakan bahwa mereka harus menerobos area terlarang, tetapi tidak mengatakan bahwa mereka harus membasmi semua orang di area terlarang. Jika mereka menangkap orang-orang di area terlarang, tidak masalah apakah penguasa Prison Heart Cliff mati di tangannya atau di tangan dua raja dewa yang marah yang akan datang sebentar lagi. Penghargaan akan selalu menjadi miliknya. Kalau begitu satu-satunya harapanku sekarang adalah dia tidak akan ditampar sampai mati oleh raja dewa yang murka. Setelah terdiam cukup lama, pewaris alam abadi kecil itu mendesah dalam-dalam dan berkata dengan nada khawatir. Di langit yang jauh, awan gelap berkumpul dan aura pembasmi ada di mana-mana. Dua raja dewa yang agung telah tiba satu demi satu. 1120.